5 Juli genap 3 tahun berbagai upaya mewujudkan Aceh hebat dilakukan. Bako pilot yang mengambil alih kendali, Nova Iriansyah yang saat ini bertindak sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh, dibantu seluruh satuan kerja perangkat Aceh, terus bergerak menggaungkan 15 program Aceh hebat yang sebelumnya ia rumuskan bersama Irwandi Yusuf. Upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran diejawatahkan dengan program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu di Aceh. Sejak dilantik hingga hari ini, pemerintah Aceh di bawah kendali Nova Iriansyah telah membangun sebanyak 8.233 rumah layak huni di seluruh Aceh, memberikan bantuan modal usaha pemula kepada 2.000 orang. Upaya intervensi ini mampu menekan angka kemiskinan di Aceh sebanyak 62.850 orang. Selain itu, pemerintah Aceh juga intens melakukan pembinaan kepada usaha mikro kecil menengah UMKM di Aceh. Hingga saat ini, sebanyak 102.000 UMKM terus dibina pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh. Serapan tenaga kerja industri juga meningkat. Total sebanyak 112.300 tenaga kerja terserap di sektor ini. Selain itu, perlindungan sosial di Aceh telah menyentuh sebanyak 167.400 jiwa dan memberikan jaminan sosial kepada sebanyak 376 kakak. Pemerintah Aceh juga melakukan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial kepada 6.400 lansia. Program sertifikat tanah gratis fakir miskin juga telah dibagikan sebanyak 1.200 sertifikat. Sementara itu, serapan dana desa pun terus dipacu dan hasilnya sebesar 99% dana desa atau dana kampung tersalur tepat waktu. Peningkatan aksesabilitas dan kualitas kesehatan juga terus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Hal ini terlihat dari program jaminan kesehatan nasional yang mencapai 100%, di mana sebanyak 2.153.841 orang ditanggung oleh pemerintah Aceh melalui program andalannya Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Penanganan COVID-19 di Aceh dilakukan lintas sektor. Isu COVID-19 dijadikan sebagai tugas bersama, di mana seluruh SKPA bergerak bersama sesuai tugas pokok dan fungsi. Cara ini berhasil menekan penggunaan anggaran, selain menghemat anggaran yang digunakan, juga lebih fokus dan tepat sasaran. Untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan, pemerintah Aceh memberikan beasiswa kepada 134 dokter spesialis, di mana jumlah tenaga medis juga terus ditingkatkan. Jika di tahun 2017 tenaga kesehatan Aceh tercatat sebanyak 24.459 orang, di tahun 2019 telah mencapai 26.511 orang. Untuk memberikan pelayanan maksimal, pemerintah Aceh juga telah membangun 4 unit rumah sakit regional, mengakreditasi seluruh rumah sakit di Aceh. Hingga saat ini, sudah 100% atau sebanyak 27 rumah sakit umum daerah di Aceh terakreditasi. Tak hanya RSUD, 93% atau sebanyak 335 puskesmas di seluruh Aceh juga telah terakreditasi. Bahkan, bangunan RSUD Z Alama pun dibenahi dan dijadikan sebagai rumah singgah. Peningkatan konektivitas antar wilayah juga terus dipacu. Hal ini terlihat dengan status mantap jalan nasional yang telah mencapai 2.032 km dan jalan provinsi sepanjang 1.369 km. Bahkan beberapa waktu ke depan, ruas 4 tol Sigli Banda Aceh sudah bisa dilalui. Selanjutnya, pemerintah Aceh juga membangun 6 unit jembatan gantung, membangun 11 unit bendungan dan jaringan irigasi sepanjang 141 km. Pembangunan tanggul pengendalian banjir sepanjang 58,2 km juga telah dilakukan. Untuk konektivitas laut, pemerintah Aceh juga telah memesan 3 unit kapal Roro yang akan beroperasi di Ulele, Sabang, Labuhan Haji, Simelu, dan Singkil, Pulau Banyak. Selain itu, pemerintah Aceh juga membuka rute penyeberangan baru Ulele, Pulau Aceh, serta pengadaan 12 unit bus sedang untuk mendukung operasional Transkutaraja. Peningkatan ketahanan pangan dan energi juga menjadi fokus pemerintah Aceh. Di sektor ini, pemerintah Aceh telah melakukan cetak sawah baru seluas 4.013 hektar.
peningkatan industri pengolahan ikan sebesar 507.000 ton, pemasangan distribusi jaringan gas rumah tangga kepada 14.501 rumah tangga, serta replating sawit seluas 17.300 hektar. Pemerintah Aceh juga telah melakukan pemasangan listrik rumah sederhana kepada 8.777 rumah tangga, menyediakan makanan tambahan untuk 12.501 anak sekolah, serta pembentukan kawasan perikanan sebanyak 291 klaster. Selain itu, Aceh masuk ke dalam 10 provinsi penghasil beras tertinggi nasional, yaitu mencapai 983.000 ton per tahunnya. Sementara itu, untuk peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan kualitas pendidikan, pemerintah Aceh telah melakukan pembangunan dan merehabilitasi masjid dan menasah sebanyak 188 unit, pembangunan dan peningkatan prasarana daya sebanyak 2.044 unit, serta memberikan beasiswa kepada santri, duafa yatim, piatu dan yatim piatu kepada 304.000 orang. Selain itu, pemerintah Aceh juga memberikan intensif kepada sebanyak 12.270 tengku dan ulama daya, memberikan tunjangan sertifikasi guru atau pengawas sekolah sebanyak 22.335 orang. Atas segala upaya ini di tahun 2020 ini, Aceh masuk dalam 5 besar nasional untuk kelulusan SMPTN. Pemerintah Aceh juga terus melakukan upaya peningkatan investasi nilai tambah dari sektor real dan ekonomi. Hal ini terlihat dari jumlah peningkatan industri kecil menengah yang sebelumnya berada di angka 32.000 unit menjadi 39.000 unit. Industri kreatif dari 2.000 unit menjadi 22.000 unit. Selain itu, pemerintah Aceh juga mengembangkan 3 kawasan wisata prioritas di Aceh, di mana upaya ini menambahkan hasil dengan peningkatan jumlah wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara sebanyak 7.499.548 orang. Bentuk komitmen pemerintah Aceh untuk optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana diejawantahkan dengan melanjutkan moratorium izin tambang. Hal ini berimbas positif pada indeks kualitas lingkungan hidup di Aceh. Jika pada tahun 2017, IKLH Aceh sebesar 73,8%, di tahun 2019 meningkat menjadi 77,72%. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau melalui kegiatan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, pemerintah Aceh telah menerbitkan 53 izin untuk total lahan seluas 113.000 hektar yang dikelola oleh 14.600 kakak petani hutan. Pemerintah Aceh juga melakukan upaya pemulihan dan pemeliharaan sumber daya air dan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan seluas 10.756 hektar, serta pengembangan kampung siaga bencana di 26 kampung. Upaya peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi juga terus dilakukan oleh pemerintah Aceh, dan hasilnya PPID Aceh menerima penghargaan nasional 7 kali berturut-turut. Pemerintah Aceh juga meluncurkan 7 aplikasi layanan e-government, mendorong inovasi dan etos kerja aparatur sipil negara dengan gerakan bersih, rapi, elok, dan hijau, kalender donor darah ASN, serta buku kerja. Selain itu, SK kenaikan pangkat dan SK pensiun diserahkan tepat waktu. Pemerintah Aceh juga membantu biaya operasional di 817 kemukiman. Dengan berbagai program yang dijalankan, pemerintah Aceh juga telah membebaskan 1.001 kampung dari status tertinggal dan sangat tertinggal, serta menyelesaikan sengketa kepemilikan asrama mahasiswa Aceh di Yogyakarta. Sementara itu, untuk upaya penguatan perdamaian, PLT Gubernur Aceh telah menerbitkan instruksi gubernur terkait pemberian lahan kepada masyarakat korban konflik, menjalankan program penguatan kapasitas kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, menerbitkan keputusan gubernur terkait reparasi korban pelanggaran HAM masa konflik, dan memberikan hibah tanah kepada Badan Reintegrasi Aceh seluas 14.625 meter persegi untuk pembangunan Museum Perdamaian Aceh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muda semuanya? Dan seperti yang sudah sahabat tahu bahwa ada acara yang cukup menarik pada pagi ini, webinar, dan kita akan dialog banyak tentang apa saja peran yang dilakukan oleh anak muda dalam rangka menerima manfaat dari program 3 tahun Aceh Hebat. Dan tahun ini, di tahun 2020, program ini memasuki tahun ketiga. Banyak hal yang sudah didapati dari program ini, dan tentu saja beneficiaries dari program ini juga cukup banyak. Penerima manfaatnya salah satunya adalah anak muda di Aceh. Gerakan anak muda adalah gerakan yang menjadi salah satu perhatian bonus demografi, di mana Indonesia dan Aceh salah satu provinsinya menikmati bonus tersebut sampai dengan 30 tahun ke depan. Seperti yang disampaikan oleh beberapa tokoh sebelumnya, bahwa pada era bonus demografi ini, anak muda memiliki peran yang cukup aktif dan memberikan signifikansi positif untuk pembangunan Aceh yang lebih maju di masa yang akan datang. Dan apa saja yang dilakukan oleh anak muda tersebut? Sahabat muda semua, pada pagi yang luar biasa ini, saya akan menghadirkan 3 tamu yang cukup populer di Aceh. Ketiganya sudah berkontribusi di afiliasinya masing-masing. Pertama, berkontribusi di dunia kebudayaan dan juga perdamaian. Dan yang kedua, aktif di dunia kepemudaan. Yang ketiga, aktif di dunia pemudaan, khususnya pengembangan ekonomi kreatif. Ketiganya adalah tokoh yang sedang terus memacu dirinya untuk membuat perubahan-perubahan dan memberikan influencer positif di tengah-tengah gerakan anak muda yang ada di Aceh. Untuk itu, dalam program 3 tahun Aceh Hebat, tidak saja mereka yang bergerak, tapi banyak manfaat yang sudah mereka torehkan untuk sama-sama mengajak anak muda di Aceh sama-sama kuat, sama-sama maju, dan sama-sama menerima manfaat yang positif dari program 3 tahun Aceh Hebat. Untuk itu, saya akan memperkenalkan mereka. Salah satunya adalah bernama Haikal Afifa, beliau penggerak dunia perdamaian dan juga kebudayaan di Gerakan Anak Muda Aceh. Kedua, ada Bung Iqbal, beliau adalah perwakilan dari Gerakan Pemuda, dan kali ini mereka akan hadir ditemani salah satu teman mereka yang aktif di dunia ekonomi kreatif, Dais SEMSI. Untuk itu, kita berikan semangat yang penuh. Saya akan sapa mereka, ajak Anda untuk ngobrol lebih panjang lagi tentang Gerakan Anak Muda di Aceh. Assalamualaikum, Haikal, Iqbal, dan juga Dais. Gimana pagi yang cerah ini? Sudah sarapan pasti ya? Alhamdulillah. Oke, tadi saya sudah ngomong dengan teman-teman yang hadir di webinar bahwa ada gerakan yang sebenarnya sudah diketahui banyak oleh anak muda. Gerakan semangat program Aceh Hebat, dan tahun ini memasuki tahun yang ketiga. Dan teman-teman kita undang di sini untuk memberikan juga semangat bagi teman-teman kita di rumah untuk tahu lebih banyak apa yang dilakukan oleh Haikal, apa yang dilakukan oleh Iqbal, dan juga apa yang dilakukan oleh Dais. Saya mungkin mulai dari gerakan anak muda ya. Mungkin kalau bicara gerakan anak muda, dari bajunya udah kelihatan nih. KNPI. Bung Iqbal, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Aktivitas selama ini masih terus mengawal gerakan anak muda lebih maju ya? Terus Bang. Terus ya. Kan kalau boleh tahu nih, mungkin Iqbal bisa sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman kita di rumah. Apa saja capaian, barangkali apa juga program yang dilakukan oleh Iqbal bersama teman-teman Gerakan Pemuda selama 3 tahun terakhir, dan apa afiliasi kekuatan yang didapatkan dari program Aceh Hebat di pemerintah Aceh. Terima kasih Bang Hendra. Yang pertama mungkin kami dari KNPI, sebenarnya kita sudah tahu bahwasanya KNPI sudah lama. Bahkan kemarin kita sudah melaksanakan ulang tahun yang ke-47. Artinya kita selalu bersama pemerintah untuk terus melakukan pemenahan kepada pemuda yang dan juga selalu hadir dari pemerintah. Dan di KNP juga hari ini kita melihat pemerintah sekarang khususnya di Aceh, kami walaupun kepemudaan tidak cuma meng-hire di kepemudaan, tapi juga kita terus memantau tingkat kampung dan di tingkat pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh. Di situ kita melihat bahwasanya pemerintah Aceh sekarang, kami sangat bersyukur. Yang pertama, di segi karena kita fokus kepada kampung dan masyarakat, kita melihat tahun ini pemerintah Aceh sudah betul-betul melakukan pembenahan, dan dari kerja keras
dana kampung itu kami lihat bisa terlaksana tepat waktu, hampir 90% itu bisa dijalankan. Itu salah satu program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh. Di sisi lain, kita juga terus didampingi oleh pemerintah dalam hal pembenahan kepemudaan, apakah di bidang OKP yang selalu kita ajak mereka berbuat untuk masyarakat, apakah menjadi relawan ataupun kita terus mendampingi para pemuda di OKP dalam hal membenahi diri mereka. Kita buat acara seminar dan kita ajak juga mereka dalam untuk selalu mendampingi mendampingi pemerintahan dalam hal menyukseskan program-program yang telah diprogramkan oleh pemerintah Aceh. Ya, artinya gerakannya tetap sepadan dengan perkembangan apa yang sudah diberikan pemerintah Aceh, dan gerakan kepemudaan juga menurut Iqbal tadi sudah mengambil manfaat di situ ya. Ini kalau bicara gerakan kepemudaan kan gerakan yang paling tua ya usianya ya. Kita tahu sejak tahun 1928 kalau kita lihat dari Sumpah Pemuda. Tapi sekarang usia tua, jadi organisasi menemui mahasiswa yang manusia yang muda maksud saya. Bagaimana nih cara bersinergi agar gerakan Aceh Hebat, gerakan pemuda, dan juga apa yang dilakukan oleh Iqbal dan kawan-kawan nanti sinerginya bisa masuk di zaman yang milenial ini. Bagaimana Iqbal? Sebenarnya kuncinya lah komunikatif. Artinya kita pemuda aktif juga mendampingi ataupun berdiskusi dengan pihak pemerintah dan semua para kaula muda, tidak cuma dari bidang UKM dan juga seperti Bang Hekal, tetapi kita mencoba membuat satu langkah supaya pemerintah selalu hadir. Bukan cuma kita dampingi, tapi pemerintah hadir selalu melalui pemuda dalam hal melakukan perbaikan terobosan. Yang pertama, kita menginginkan pemerintah sampai kapanpun tetap terbuka kepada pemuda, kepada masyarakat dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Aceh. Ya, baik, itu artinya sinergis ya. Dan kalau kita lihat itu tadi sempat diomongkan soal perdamaian dan juga kebudayaan. Nah, kita mungkin beralih kepada Haikal. Haikal, kita tahu setiap momen Agustus itu adalah momen yang selalu diingat oleh masyarakat Aceh. Dan 3 tahun Aceh Hebat ini tidak lepas juga dari gerakan perdamaian itu. Ya. Sebagai anak muda yang bergerak di bidang perdamaian dan kebudayaan, bagaimana Haikal melihat ini bisa tumbuh positif di narasi pemikiran anak muda Aceh, Haikal? Ya, yang pertama, kalau saya melihat itu bicara berarti 15 tahun ya kali ini. Agustus ini 15 tahun perdamaian di Aceh ya. Hal pertama yang saya tangkap itu kalau dari sisi pemerintah sendiri, pemerintah di Aceh kali ini memberi warna baru dalam hal personal pemerintahnya itu sendiri. Artinya budaya perdamaian itu sendiri, budaya damai itu sendiri, tidak anti kritik, menerima segala masukan, kemudian juga merespon segala hal yang disampaikan oleh publik. Nah, dalam pandangan kami anak muda, melihat perdamaian itu sendiri sederhana sebenarnya. Ya sama juga seperti anak-anak muda di semua tingkatan gitu. Kita bisa keluar malam, pulang sampai larut malam, kemudian bisa nongkrong, bisa melakukan banyak hal terkait kreativitas dan lain sebagainya. Itu sudah sangat bersyukur sekali dibandingkan dengan di masa konflik dulu gitu. Nah, mungkin kalau anak-anak muda sekarang itu sangat tidak bisa mendeskripsikan bagaimana konflik itu terjadi di Aceh. Sehingga apa yang dirasakan hari ini mungkin dipikir sesuatu yang normal-normal saja gitu kan. Padahal sebelumnya kita untuk keluar malam itu dari jam 8 malam itu sudah nggak bisa keluar malam. Kemudian yang muda-muda itu dicurigain gitu kan. Makanya kali ini yang kita rasakan sesederhana itu bahwa perdamaian yang kita rasakan hari ini, dan saya yakin ini harus terus dijaga dan terus dirawat sehingga hakikat eksistensi dari perdamaian itu sendiri bisa diwujudkan dalam bentuk kreativitas-kreativitas, dieksplor dalam bentuk sumber daya yang memang melahirkan anak-anak muda yang lebih baik ke depan, khususnya dalam bidang perdamaian. Itu sih yang saya lihat.
Menarik apa yang Haikal sampaikan tadi dulu, anak muda dulu, sekarang dulu kita merasakan bagaimana konteks perjuangan perdamaian. Kalau lari ke program, misalnya di program anak muda, di apa yang sudah di branding dilakukan oleh Haikal sehingga anak-anak muda nggak juga jauh dari sejarah. Kita tahu juga Haikal penulis buku, kemudian ada gerakan-gerakan yang lain yang membangkitkan semangat berbudaya dan memelihara perdamaian. Itu masih tumbuh sampai sekarang, Haikal. Bagaimana menyikapinya? Ya, kalau dari kita sendiri, kami di Institut Peradaban Aceh itu sedang menggalakkan Museum Perdamaian sebenarnya. Tapi dari penggalangan kampanye-kampanye yang kita lakukan itu, syukur hari ini pemerintah Aceh sendiri sudah mulai mengambil langkah untuk membangun Museum Perdamaian itu sendiri. Nah, pendidikan perdamaian itu penting saya pikir untuk anak-anak muda ke depan, sehingga seperti saya katakan tadi, konflik dan perdamaian ini menjadi satu sisi dan menjadi sebuah studi yang komprehensif, khususnya bagi anak-anak muda, dan secara umumnya itu bagi kawasan-kawasan yang ada di Asia Tenggara. Jadi Aceh itu harus menjadi laboratorium perdamaian di Asia Tenggara. Itu harapan kita waktu itu. Makanya dari kalangan kita, khususnya aktivis-aktivis kebudayaan, dan yang konsen juga dalam isu perdamaian, selalu mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian itu sendiri. Kalau kami itu di Institut Peradaban Aceh mengkampanyekan studi perdamaian, kemudian museum perdamaian, walaupun dalam bentuk room memorial peace gitu. Nah, hal ini menjadi penting ketika pemerintah melakukan support itu hari ini, dan kabarnya juga saya dengar pemerintah sudah melakukan hibah tanah untuk membangun museum perdamaian Aceh itu sendiri. Dan itu sebuah apresiasi dan capaian yang menurut saya sangat fantastis, karena seharusnya begitu perdamaian selesai dari tahun 2005-2006, seharusnya Museum Perdamaian itu lebih dulu menjadi salah satu fokus, sehingga perdamaian di Aceh tidak hanya sekedar penyelesaian, tetapi juga menjadi studi bagi kawasan-kawasan konflik yang ada di Asia Tenggara. Artinya dengan ada museum kita juga tidak lupa pada sejarah yang pernah terjadi. Betul. Dan terus bisa belajar ya. Kalau sudah damai, pada aktivitas bisnis akan meningkat ya. Betul. Nah, kalau bisnis saya akan tanya pada Dais. Dais, kita tahu tadi Gerakan Pemuda, Iqbal sudah cerita, Haikal sudah paparkan juga tentang bagaimana kebudayaan harus dijaga dalam performing yang bagus dari sisi kebudayaan juga. Nah, artinya ruang itu sudah cukup terbuka lebar, dan itu juga termasuk yang Haikal sampaikan tadi, bahwa pemerintah kali ini memberikan ruang yang sangat konstruktif, terbuka untuk kritikan yang membangun dan positif, dan anak muda bisa tumbuh berbisnis di dalamnya. Ini mungkin Dais bisa cerita dengan teman-teman di webinar kita ini, apa yang sudah dilakukan Dais sekarang nih. Saya tahu Dais mendapatkan sebuah best performer juga dalam sebuah kompetisi yang serius untuk bisnis ya. Mungkin bisa bagi-bagi supaya suksesnya bersama gitu. Baik. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada beberapa hal yang mungkin kesannya agak berlebihan untuk saya pribadi. Saya sebenarnya bukan seorang tokoh, tetapi hanya seorang anak muda yang punya pola pikir bahwasannya saya ingin melihat Aceh kembali ke masa depan. Itu adalah sebuah tagline yang saya ambil dari Institut Peradaban Aceh yang dibangun oleh Saudara Haikal Latifah. Itu menarik buat saya, karena secara sejarah kita belajar peradaban Aceh adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa di masa lalu, apalagi secara dunia perdagangan kita. Gimana kita mengembalikan itu? Saya selalu punya optimisme, saya tidak bisa berharap mengubah Aceh atau Indonesia secara keseluruhan dengan berharap kepada segelintir orang yang ada di pemerintahan, baik itu legislatif atau eksekutif. Tapi saya rasa akan mudah mengubah Indonesia kalau seandainya saya dan hampir 265 juta penduduk Indonesia mau bergerak bersama. Contoh, kita ambil skop kecil, gimana kita menghilangkan pengangguran. Di Aceh ada 136.000 pengangguran. Oke, kita buat estimasi 50.000 orang buka satu usaha. Entah dia jual taiki misalnya, yang lagi happening sekarang. Dia mempekerjakan satu orang, udah selesai kan 50.000 pengangguran di Aceh. Nah, kenapa kita tidak mau melakukan itu selama ini? Nah, sekarang yang menariknya adalah anak muda mulai melakukan itu. Kenapa? Karena pemerintah dan lingkungan saat ini memberikan ruang yang cukup untuk anak muda. Mungkin kalau kita tarik benang merah ke belakang, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Saudara Haikal Latifah juga, bagaimana dulu kita sangat terbatas ruang untuk itu. Mungkin kita lihat boomingnya wirausahaan muda itu di beberapa tahun terakhir. Bahkan di saat COVID saja, banyak sekali anak-anak muda yang terus membuka usahanya.
Nah, ini sebenarnya cukup baik. Kalau kita lihat dari indeks pertumbuhan, itu kan UMKM di Aceh itu tumbuh dari range 32.000 menjadi 39.000 UMKM. Kalau industri kreatif itu tumbuh dari 20.000 sampai 24.000 sekarang. Ada 4.000 UMKM kreatif. Nah, ini kan menarik. Kenapa itu bisa tumbuh? Karena kita percaya, kita diberikan ruang. Dulu kan kita jarang dilihat anak muda bisa speak up tentang bisnis, anak muda bisa speak up tentang pandangan mereka terhadap sesuatu, bagaimana kita membuat Aceh lebih baik, itu kecil ruangnya. Nah, sekarang anak muda diberikan tuh, kita banyak ada pelatihan. Kalau kita lihat dari indeks pelatihan ada sekitar 1.950 orang yang telah dilatih secara MM, baik dari balai latihan kerja dan lain-lain. Nah, itu adalah gagasan-gagasan baru yang kita lihat terus dilakukan oleh pemerintah, dan kita harus berikan apresiasi. Kalau kita mengukur, pencapaiannya nggak besar dong. Menjadi ketika kita melihat sebuah pencapaian, maka tolak ukurnya adalah bukan angka, tapi apa yang terjadi di lapangan. Kita bisa lihat, mungkin abang di tahun 2010-an, mungkin pengusaha itu levelnya orang tua. Tapi kita lihat sekarang, roda poros ekonomi berubah. Dan ini menjadi salah satu jawaban kita untuk menghadapi bonus demografi yang akan kita nikmati 2030 sampai 2040. Kita akan lepas dari kemiskinan, kita akan bisa menjawab itu sebagai sebuah bonus, bukan menjadi bencana. Mungkin seperti itu. Ya, menarik ya. Tadi omongan kita sangat nyambung sekali, bahkan bisnis pun harus disikapi dengan positif dan bukan sebuah sesuatu yang harus kita tolak, karena Dais juga bilang tadi, biasanya identiknya 10 tahun yang lalu kalau bisnis seperti wajah orang tua ya. Jadi cap-cap iklan juga orang tua. Gitu. Sekarang sudah anak muda semua gitu. Dan baik sahabat semua yang berada di webinar ini, saya juga akan sampaikan bahwa kita nanti akan buka forum bertanya di sini. Anda bisa memberikan pertanyaan terkait juga apa yang sudah disampaikan oleh 3 tamu saya pada hari ini. Dan nanti bagi Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Nah, ini yang seru nih ya. 1 unit sepeda lipat, 2 unit sepeda, kemudian ada kipas angin 1 unit, ada 1 unit rice cooker, kemudian ada 1 unit kompor gas, ada 1 unit blender, dan yang lainnya juga 1 unit setrika juga dispenser. Jadi Anda nanti bisa mendapatkan ini jika memberikan pertanyaan menarik dalam hal ini. Baik, saya akan berikan pemantik juga terkait dengan bonus demografi tadi. Kita akan menikmati itu 10 tahun ke depan. Kita jadi ingat ya apa yang dilaksanakan, apa yang dirasakan oleh Jepang ya Haikal. Jepang pada saat itu tahun 45 dibom ya dengan sekutu ya, Hiroshima, Nagasaki, dan pada saat tahun 45 mereka juga sama-sama menerima bonus demografi seperti kita, dan mereka terus berkejar kuat dengan teknologi. Nah, kita bicara dengan teknologi. Saya kasih satu pemantik bahwa dari hasil survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei di National University Singapura menunjukkan bahwa provinsi di Indonesia Aceh termasuk yang paling bagus teknologi informasinya dibandingkan dengan provinsi lain. Bagaimana nih Dais menyikapi itu untuk berselancar dengan meningkatkan advantage bisnisnya? Tentu saja ada pengaruhnya juga. Dan mengingat itu kan ada kaitannya juga dengan pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh Aceh. Itu sudah terasa sekali sekarang, Dais? Oke, kalau kita masuk ke range biasa saja sampai luar biasa, mungkin kita sudah masuk ke fase yang baik menuju luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Dulu untuk mengakses internet itu sangat terbatas. Coba bayangkan dulu, branding kedai warung kopi itu adalah punya wifi dan internet yang bagus. Sehingga berpindahlah ruang kerja, walaupun sekarang masih ada, berpindah ruang kerja dari rumah menuju ke warung kopi karena untuk menikmati fasilitas internet yang dikatakan cepat daripada kita pakai provider sendiri. Nah, sekarang kita lihat itu sudah mulai bergeser. Orang sudah mulai bisa menikmati bekerja di rumah karena fasilitas internet bisa dinikmati dari rumah, dari dalam ruang kamar. Provider dengan kita sudah 4G. Ya, semoga kita bisa 5G sebentar lagi. Amin. Itu kan mungkin sebuah mimpi besar lah yang semoga Indonesia akan segera bisa merealisasikannya. Nah, itu juga menjadi dampak yang luar biasa. Karena dengan kemajuan teknologi, kita memotong sekat-sekat yang selama ini ada. Kalau dulu saya berpikir, gimana saya jual barang ke luar negeri? Atau gimana saya jual barang ke luar Aceh?
Nah, sekarang kan dengan adanya e-commerce yang didukung dengan teknologi informasi yang baik, saya kan bisa jual barang saya di mana aja. Saya bisa jual jasa saya di mana aja. Sekarang banyak kita lihat anak muda membangun startup, sehingga tidak ada batas lagi bisnis. Nah, itu yang harus kita apresiasi. Nah, kita harap juga pemerintah terus melakukan upgrading terhadap pelayanan teknologi informasi kita, supaya semua orang juga akhirnya tidak gagap teknologi, siap menghadapi teknologi, dan juga bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Dengan baik, luar biasa ya. Kalau Iqbal nih menyikapi ini gimana? Nih gerakan anak muda juga ada kaitan dengan teknologi, dan teknologi merupakan salah satu yang juga menjadi respon yang sudah diberikan dalam program 3 tahun Aceh Hebat ini. Di gerakan anak muda sendiri bagaimana pemanfaatannya itu Iqbal, sehingga kan Iqbal ini punya anggota yang cukup banyak di semua kabupaten kota ya. Jadi kalau dulu kita bertelegram, berkirim surat, sekarang sudah bisa video call, bahkan bisnis pun gerakan anak muda bisa terhubung dengan kemajuan tersebut. Di gerakan yang dibangun oleh Iqbal dan teman-teman sendiri, ini rasanya seperti apa? Terima kasih. Seperti yang dijelaskan tadi sama Deas, memang kalau pemerintah selalu hadir, khususnya di bidang IT, itu bukan cuma masalah ekonomi kreatif, bukan cuma masalah perdamaian, tetapi semua hal bisa kita lakukan. Contoh sekarang, memang di luar Aceh beredar Aceh termasuk pengguna IT yang terhebat. Aceh nanti mungkin makanya di beberapa daerah, tidak semua kabupaten, bahkan mungkin ada kabupaten yang belum terjamah, itu memang karena yang pelosok. Tetapi dengan IT ataupun IT yang kita rasakan sekarang, yang didukung penuh oleh pemerintah, kita bisa lebih mudah koordinasi dengan semua kawan-kawan yang ada di daerah. Bahkan sekarang hari ini kita lihat sendiri, kita buat risiko tidak perlu menghadirkan. Mungkin kalau tidak ada IT sekarang, kita harus menghabiskan waktu, menghabiskan tempat tinggal untuk kawan-kawan daerah untuk hadir acara hari ini, menghabiskan biaya yang banyak. Tetapi dengan IT-nya bagus di Aceh sekarang, kita bisa meminimalisir semua hal. Yang pertama, yang kedua, kami dari KMP sebenarnya sangat bersyukur dengan aktifnya ekonomi, khususnya pemuda. Artinya kami sudah mengurangi kerja. Artinya bisa kita lakukan hal lain, kita bisa membuat kegiatan-kegiatan lainnya. Karena memang tadi disampaikan oleh Dias, sudah sangat banyak UKM yang aktif, yang timbul sekarang, dan kita rasakan, bahkan kita kemarin Bapak Gubernur sendiri hadir, malah di situ beliau menghabiskan waktu hampir 3 jam. Di situ kita melihat bahwasanya pemerintah Aceh sekarang memang real dalam hal mengembangkan UMKM di Aceh. Apakah punya pemuda, apakah punya masyarakat lainnya, yang pasti pemerintah, kalau saya lihat sendiri, dan secara umum kawan-kawan sampaikan, kita sangat tertarik beliau hadir ke tempat kita, bukan cuma menghadiri, tapi beliau menyampaikan, mengajak semua audiens ataupun tamu undangan dalam hal diskusi, dan juga beliau sanggup membuat semua orang tersenyum. Artinya itu sudah salah satu bonus yang diberikan oleh pemerintah kepada pemuda khususnya. Tapi sebenarnya bukan pemuda saja, tapi untuk masyarakat. Toh kita pemuda ini hadir dari masyarakat. Dan pemuda hari ini sangat merasakan kehadiran dari pemerintah. Memang dari awal, tapi dengan sekarang pemerintah juga terus melanjutkan dan terus berbuat yang terbaik untuk pemerintah Aceh, untuk masyarakat Aceh, khususnya pemuda. Kami malah berharap ke depan pemerintah Aceh lebih banyak lagi melakukan bentuk apakah BIMTEK, apakah pelatihan dalam hal bidang keterampilan untuk pemuda, itu, ya? Intinya kalau kita di akademisi lebih banyak vokasinya kepada kalangan muda.
Karena dengan itu terlaksana semuanya dan UMKM juga berjalan seperti yang kita harapkan, Aceh tetap damai. Tetap damai. Artinya kita sampai kapanpun terus bisa lakukan aktivitas sampai tengah malam. Jadi pemuda mendukung perdamaian membuat bisnis bisa berjalan. Insya Allah. Haikal, ini menarik kalau kita lihat perdamaian, kan kita tahu ada pergub tentang penyediaan lahan bagi kombatan, ada tapol, korban konflik, dan juga perhatian terhadap penguatan KKR dan penguatan BRA juga. Nah sekarang kita lihat dari perspektif anak muda, program apa yang dilakukan Haikal untuk mengawal itu? Tadi kita tahu sudah dengar juga ada kajian, ada perspektif kegiatan yang lain. Mungkin ada yang baru dari Haikal. Ya, yang pertama saya justru sebenarnya kaget ya. Kok bisa gitu pemerintah di bawah Pak Nova fokus dalam titik perdamaian itu ya misalnya seperti pembagian lahan, kemudian penyelesaian tapal batas, yang program-program ataupun sosialisasi ataupun poin-poin dari MOU Helsinki itu kok bisa dilaksanakan oleh Pak Nova gitu. Karena saya berpikir seperti ini, itu seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah yang notabene-nya berasal dari subjek yang melakukan perjanjian perdamaian itu sendiri. Dalam hal ini elit-elit gerakan Aceh Merdeka gitu kan. Sehingga saya berpikir itu sudah selesai. Nah, ketika kita buka data, ternyata fokus-fokus misalnya dari reintegrasi itu sendiri jauh dari harapan. Dan justru Pak Nova sendiri misalnya dalam hal ini, dalam tanda petik itu orang nasional lah ya, ternyata mampu mewujudkan pembagian lahan yang seharusnya itu sudah selesai dalam masa emergensi perdamaian gitu kan. Kemudian pembunuhan ataupun reparasi hak korban. Makanya kalau dari kita sendiri yang sudah kita galakkan dan kita kampanyekan terkait pengawalan hak-hak korban itu sendiri, justru kita melakukan wawancara-wawancara, kemudian eksplorasi korban itu dalam bentuk film-film pendek, kemudian kita hadirkan sebagai narasumber ataupun barang-barang yang memang ada dari korban itu kita minta untuk dihibahkan ke kita sebagai bentuk barang yang menjadi barang dari Museum Perdamaian itu sendiri. Nah, makanya dalam hal ini satu capaian yang menurut saya fantastis. Pertama misalnya soal tapal batas. Soal tapal batas itu yang merujuk dalam MOU Helsinki itu sendiri 5 Juni ya. 5 Juni 1956. Jadi harusnya itu selesai dilakukan di tingkat legislatif. Tapi sampai saat ini jangankan berbicara itu dimusyawarahkan ataupun diundangkan dalam kanun RT RW Aceh, justru eksekutif sendiri yang masuk kemudian membangun komunikasi dengan Mendagri sehingga keluarlah rekomendasi terkait tapal batas Aceh yang merujuk pada tahun 1956. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, terkait keputusan gubernur tentang reparasi hak korban. Nah, dalam hal ini setahu saya di bawah KKR sebagai lembaga teknis pelaksanaan pemulihan dan rekonsiliasi korban itu sudah dilakukan reparasi berdasarkan instruksi ataupun keputusan gubernur yang dikeluarkan kemarin. Dan ini satu apresiasi yang sebenarnya seharusnya itu sudah terlaksana dan sudah diselesaikan jauh sebelum pemerintah Aceh hari ini gitu. Tapi justru sekarang. Ya, tapi justru sekarang makanya saya katakan kenapa menarik. Karena mindset kita di Aceh itu kan gitu. Artinya kalau bukan kita itu semua orang lain. Nah, dalam mindset politik hari ini kita itu adalah orang-orang lokal. Tetapi dalam hal pemenuhan program-program yang sifatnya reintegrasi perdamaian justru itu dilakukan oleh orang-orang nasional secara politik. Gitu. Akan tetapi kita juga bisa memahami di banyak sisi sistem pemerintah, baik mulai dari masa Irwandi Nazar, kemudian masa Zaini Muzakir, sampai ke tingkat hari ini, mereka sudah melakukan hal-hal maksimal yang memang sesuai dengan kapasitas dan capaian-capaiannya itu sendiri. Walaupun hari ini dari pemerintah kita sendiri, khususnya pemerintahan Irwandi Nova, tidak semua juga bisa dimaksimalkan. Artinya
Di satu sisi mungkin tertutup, di sisi yang lain mungkin terbuka. Di satu sisi mungkin maksimal, di sisi yang lain mungkin sedikit minimal gitu. Dan saya pikir sistem itu memang bekerja seperti itu. Tidak mungkin semuanya itu bisa dipenuhi dalam 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Saya pikir begitu. Termasuk tadi ucapan statement Haikal, kok bisa begitu. Kata-kata kok bisa itu kan mengandung unsur sabar sedikit gitu ya. Ya semuanya harus digas semua gitu ya. Ada step by stepnya gitu. Ini kalau kita ngobrol sama Haikal kayak sedang baca buku sejarah nih, saya tadi langsung terkonekkan dengan apa yang sudah terjadi dan beliau paham sekali. Dan itu tidak terlepas dari juga sebenarnya sumbangsi anak muda ya Haikal ya. Kalau anak mudanya menjadi sebuah penopang, terutama tiang yang kuat untuk memberikan kontribusi, pasti insya Allah pemerintah pun akan berjalan dengan normal dan baik ya. Betul. Baik sahabat semua, kita sudah ngobrol banyak tadi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Haikal, apa yang dilakukan oleh Iqbal, dan juga apa yang dilakukan oleh Dais. Dan kontribusi mereka terlihat nyata sekali dalam perspektif bidang mereka masing-masing. Walaupun tadi Dais sempat tidak mau dipuji, tapi biarlah, yang penting data menunjukkan bahwa pantas dipuji ya. Anda juga bisa memberikan pertanyaan kepada ketiganya. Saya tunggu pertanyaan Anda, barangkali Anda bisa mengacungkan tangan, saya akan membacakan, ataupun Anda langsung memberikan pertanyaan di webinar ini. Anda tinggal menghidupkan kamera dan mengaktifkan suara Anda, dan langsung memberikan pertanyaan, memperkenalkan diri Anda, dari mana, pekerjaan, dan mungkin ada afiliasi yang sudah dilakukan, dan mungkin ada sumbangsi juga yang sudah diberikan yang kita perlu ketahui bersama. Sambil menunggu pertanyaan Anda, saya mungkin kembali lagi kepada Iqbal. Iqbal, saya tadi tertarik sekali dengan bagaimana kehadiran pemerintah dalam elemen-elemen bisnis yang dibangun anak muda. Tadi komunitas Iqbal juga sudah membangun sebuah usaha seperti sebuah industri bisnis lah ya, supaya anak muda berkumpul, ngobrol banyak, menerima fasilitas. Dan berbicara fasilitas, meskipun dalam konteks Aceh tidak langsung pemerintah Aceh yang memberikan, tapi kan banyak program juga yang diejawantahkan dalam program itu. Kegiatan-kegiatan yang paling valid ini yang diterima dalam 3 tahun Aceh Hebat ini apa saja, Iqbal? Yang pertama, pemerintah selalu hadir. Pemerintah selalu hadir. Jadi setiap di kegiatan kita pemuda, pemerintah artinya gini, kita tidak cuma menunggu apakah yang berbentuk bantuan gitu ya? Itu enggak, tetapi dengan pemerintah mengapresiasi, pemerintah mendukung setiap kegiatan, itu sudah puas kita para pemuda. Apalagi dengan didukung oleh fasilitas lainnya, apakah memberikan fasilitas kantor umpamanya, tapi itu memang sudah ada dari awal, sudah ada. Dan banyak hal yang telah kita terima di pemerintah. Kemarin kita juga dalam hal membantu korban banjir di Aceh Tengah, dalam hal kita membantu kawan-kawan di daerah dalam yang berbentuk APD dan sebagainya. Kita juga sempat membantu instansi pemerintah yang di bidang kesehatan, medis. Itu kita juga hasil dukungan dari pemerintah Aceh sebenarnya. Dan itu termasuk luar biasa juga di tengah COVID-19, di tengah desakan ekonomi yang serba sulit, tapi sempat tumbuh juga industri yang baru ya di bisnis, meskipun barangkali kita tahu baru saja di launch ya, dan itu pasti akan berkembang terus ke depan. Dan kalau di sisi Dais sendiri nih Dais, kan pemerintah juga sudah menelurkan 9 klaster sukses dari program Aceh Hebat ini, termasuk salah satunya adalah mendukung bisnis di gerakan anak muda. Dan pasti saja bukan saja modal ya, kehadiran, prestasi, perhatian, dan juga yang membeli terutama nih. Mungkin Dais bisa kasih semacam clue barangkali supaya UMKM tumbuh. Jangan saja kita derukan UMKM, tapi kita belinya justru tidak di UMKM ya. Harusnya beli. Mungkin bisa perkenalkan di mana nih bisnisnya dibangun. Jika kita melihat bagaimana progres pertumbuhan UMKM yang ada di Aceh, kan kalau kita berbicara tentang industri kreatif, ekonomi kreatif itu sedikit berbeda dengan yang konvensional. Berbedanya adalah kalau pada sisi ekonomi kreatif, industri kreatif itu yang kita eksekusi itu adalah gagasan dan ide gitu. Mutlak dari sumber daya manusia kayak itu kita sendiri gitu. Kalau selama ini kan sifatnya bisnis itu konvensional nih.
Ya udah, orang kalau mau jual nasi goreng, kita jual nasi goreng nih semua gitu. Nah, ini kan ketika muncul ekonomi kreatif, gimana kita buat something new nih, sesuatu yang akan bisa kita branding sehingga orang kenal itu punya kita. Kita bisa memberikan sesuatu yang baru. Nah, itu kan ekonomi kreatif. Kalau kita lihat ini tumbuh atau tidak, sekarang tumbuh. Lalu bagaimana kita menyikapi semua ini, bagaimana kita melihat peran pemerintah selama ini. Saya ambil satu contoh industri ekonomi kreatif. Di bagian makanan, kita lihat sekarang bagaimana pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pengurusan sertifikasi halal yang digratiskan untuk para pelaku UMKM. Itu menarik sekali, karena kalau mungkin kita harus bayar sendiri, itu mahal biayanya. Lalu pengurusan sertifikasi merek dimudahkan. Ada pelatihan, itu kan bagian-bagian dari support pemerintah. Oke, kita lihat sekarang yang paling banyak kita lihat, kenapa akhirnya kopi itu memang bagian dari Aceh selama ini. Tetapi kan tidak pernah tersonding kayak seperti sekarang. Yeah. Kita lihat sekarang kopi dan Aceh itu sangat identik. Kenapa? Yeah. Banyak sekali barista. Sekarang hampir semua orang bisa buat kopi. Kenapa? Karena ada BLK. Ada pelatihan. Oke, terlepas dari BLK, ada event. Ada festival kopi. Ada ruang nih buat anak muda setelah belajar, saya tahu nih eksekusinya kemana. Yeah. Saya punya pasar untuk menunjukkan saya punya skill sehingga saya bisa bekerja. Itu kan ruang-ruang yang diberikan oleh pemerintah. Jadi teman saya pada tahun 2019 dan 2018 kemarin sedang mencoba bagaimana menaikkan industri-industri kecil masuk ke industri kelas menengah. Contoh dengan melakukan rebranding pada saat itu. Jadi ada namanya oleh-oleh Biren. Jadi itu fungsinya adalah kita hanya merepackage makanan-makanan dari para pelaku usaha kecil. Kan biasanya mereka mempackage-nya hanya pakai plastik dan biasa. Nah itu kita lihat support pemerintah luar biasa. Ini saya tidak memuji. Jadi jangan menganggap statement saya adalah karena saya agen pemerintah, saya di luar pemerintahan dan saya tidak ada kepentingan sama sekali tentang itu. Saya hanya ingin mengapresiasi sesuatu yang saya rasa bisa diapresiasi. Jadi pada saat itu oleh-oleh Biren itu akhirnya dibawa oleh Ibu PLT Gubernur ke acara Taman Mini Indonesia Indah sebagai oleh-oleh, dan itu diperkenalkan di sana di Jakarta. Pada saat acara Aceh Culinary Festival juga Ibu juga termasuk mempromosikan produk kami sehingga itu cukup dikenal oleh orang banyak. Itu kan sebuah support. Kalau mungkin saya yang beli, efeknya mungkin nggak besar. Tapi gimana kalau sosok orang yang diperhitungkan di Aceh membeli produk itu dan mempromosikan itu kan pasti impact-nya lebih besar. Dan itu kita rasa penting dilakukan oleh setiap pemerintahan. Dan itu bentuk kehadiran. Dan itu bentuk kehadiran yang kita rasa ada sekarang. Nah itu kan akhirnya menaikkan produk itu secara tidak langsung, brandingnya akan naik. Value produk itu akan bernilai karena tidak mungkin seorang sosok Ibu PLT Gubernur membeli produk yang tanda kutip tidak jelas nilai kesehatannya, nilai higienitas dan lain-lainnya gitu. Itu menjadi menarik buat saya. Nah, seperti inilah yang harus kita apresiasi sebenarnya. Saya selalu berpikir nih, tidak ada pencapaian yang akan sempurna. Itu sudah pasti. Nah, sehingga kita butuh step by step yang harus kita lewati kan, seperti pemerintahan tahun ini menyelesaikan apa yang tidak selesai di tahun sebelumnya. Nah begitu juga pemerintahan yang selanjutnya. Jadi harus ada sinergi dan jangan pernah melihat semua dengan konotasi negatif. Kalau tidak, Aceh Hebat tuh nggak akan bisa kita capai. Saya nggak peduli Aceh Hebat tuh slogan dari pemerintahan mana. Buat saya, one day Aceh harus kembali ke masa kejayaannya dengan kita semua. Dimulai dari pemerintahan ini dan terus lanjut. Terima kasih Dais. Ini goalnya udah kelihatan ya, bahwa gerakan Aceh Hebat itu juga kontribusi kita bersama, terutama anak muda, dan perlu kesabaran. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam satu hari ya. Mungkin dalam dunia dongeng ada simsalabim dapat gitu. Dan kita harus percaya bahwa apapun yang kita berikan kepercayaan pasti akan memberikan sumbangsi yang kuat untuk membawa perubahan. Dan sudah ada 3 penanya ini sepertinya sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Mulyadi, ada Muhammad Iqbal, dan ada Muklisuddin Marzuki. Kita memberikan waktu untuk mereka bertanya. Mungkin kita mulai dari Mulyadi. Silakan Mulyadi. Baik. Halo. Ya, Mulyadi, kita bisa dengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah menyampaikan banyak sekali informasi. Sama-sama kita sampaikan tadi seperti yang sudah disampaikan narasumber bahwa kita mengapresiasi pekerjaan yang sudah dilakukan pemerintah sekarang dan sudah banyak progres yang kita lihat. Tapi sedikit dari saya yang ingin
mendapatkan mungkin informasi yang terbaru dari para narasumber berkaitan dengan yang pertama, sejauh mana perkembangan perpustakaan Aceh hari ini. Kira-kira proyeksi ke depan itu seperti apa? Gitu. Kemudian yang kedua, saya ingin tahu mungkin para narasumber ada informasi berkaitan dengan ruang terbuka untuk anak. Hari ini kalau seandainya kita lihat di Aceh, khususnya di Banda Aceh, untuk mencari ruang terbuka untuk anak itu mungkin sedikit sulit ya, walaupun ada beberapa titik yang memang sudah lama ada, tapi perkembangan yang terbaru itu belum ada. Apakah mungkin proyeksi ke depan ada rencana-rencana untuk melahirkan ruang terbuka baru yang untuk anak-anak itu memang bebas bermain, kemudian yang juga berkaitan dengan ruang terbuka yang bersifat digital. Mungkin ini yang sementara ingin kami dapat informasi yang lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Mulyadi atau Bapak nih ya. Yang kedua kita memberikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Iqbal. Silakan untuk bisa menghidupkan video dan juga sound dari webinar. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada pemateri pada pagi yang berbahagia ini. Ya, sebenarnya materinya ini pada pagi ini sangat menarik sekali. Jadi saya sebenarnya tadi sempat mendengarkan obrolan dari Bang Haikal tadi ya, kalau nggak salah, terkait peta persaingan dunia kerja antara penduduk lokal dan pendatang. Dan itu selalu menjadi ketakutan pemuda Aceh, takut bersaing dengan pendatang. Padahal saya rasa dengan program Aceh Hebat, salah satunya beasiswa yang besar dari BPSDM kalau tidak salah, sehingga peta persaingan antara penduduk lokal dan nasional itu kalau dikatakan sudah dapat berkurang kalau dibilang. Jadi menurut Bang Haikal tadi solusi agar pemuda Aceh berani melawan pendatang dalam arti ya bersaing secara gentle kalau dibilang, bukan ketakutan. Mungkin itu satu. Yang kedua, bagaimana membangun Aceh Hebat dengan pola pemikiran pemuda yang tahu berislami, tahu adat, tahu sejarah. Karena banyak pemuda Aceh yang sudah keluar, dia melupakan sejarah, dia melupakan adat, dan dia melupakan bahwa di Aceh itu ada syariat Islam. Terkadang ketika dia di luar, pola seperti ini tidak terbentuk. Mungkin menurut tiga pemateri ini, yang terakhir terkait ekonomi kreatif tadi di Aceh, saya melihat banyak wisata-wisata sejarah hingga saat ini tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah Aceh. Kenapa? Karena yang selalu saya lihat ketika di buku pariwisata atau di promosin pariwisata itu hanya Masjid Baitur Rahman atau museum yang ada di Banda Aceh, sementara di wilayah Aceh Temiang sampai ke wilayah Aceh Tenggara itu cukup banyak pariwisata, bidang wisata religi itu atau wisata sejarah itu tidak diperhatikan. Dalam arti ya maksudnya apa itu tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah Aceh tidak, padahal kalau tidak salah saya ada undang-undang cagar budaya, dan menurut saya kalau pariwisata ini disinkronkan itu sangat menghidupkan pariwisata religi atau wisata sejarah di Aceh. Mungkin solusi dari program Aceh Hebat ini dari pemateri, adakah solusi yang dapat diberikan terkait wisata sejarah, pelestarian wisata sejarah di Aceh? Karena kita tahu di Temiang ada kerajaan Islam Temiang, di Perlak ada kerajaan Perlak, itu peninggalannya ada. Di Aceh Utara ada kerajaan Samudra Pasai, sampai ke Aceh Darussalam, dan bahkan di wilayah-wilayah selatan, barat selatan, tenggara juga ada kerajaan itu. Jadi jejak-jejak sejarahnya itu ada, cuma pariwisata itu tidak dihidupkan dalam arti. Jadi yang terkenal itu hanya di Banda. Mungkin dari tiga pemateri ini dapat memberikan jawaban mengenai pertanyaan saya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Muhammad Iqbal. Pertanyaannya luar biasa. Nanti kita akan konkretkan jadi pertanyaan singkat ya. Dan yang ketiga saya berikan kesempatan kepada Muklis Sudin Marzuki. Silakan Muklis untuk mengaktifkan kamera dan juga suaranya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri dan Bapak Moderator. Ini mungkin singkat saja pertanyaan dari saya. Jadi dari paparan yang kami dengarkan tadi bahwa dari program Aceh Hebat itu walaupun belum 100% berhasil, tapi paling tidak banyaklah poin-poin yang sudah dituntaskan. Jadi mungkin yang menjadi poin pertanyaan saya itu kepada pemuda sekarang itu yang poin garapan yang masih kosong yang bisa diberikan kontribusi pemuda Aceh sekarang untuk mendukung Aceh Hebat yang belum tergarap hingga sekarang itu kira-kira apa dan bagaimana peluang real itu, apa yang bisa kami lakukan yang menurut kami itu kami belum berkontribusi penuh mungkin sebagaimana yang sudah diberikan kontribusi oleh pemuda-pemuda yang lain. Itu yang pertama. Kemudian satu lagi terkait dengan ekonomi kreatif, yaitu peran pemerintah dalam Aceh Hebat dengan ekonomi kreatif. Jadi sekarang itu kan sedang booming itu Kupiah Aceh, ini seperti yang saya gunakan yang digunakan oleh salah satu pemateri. Jadi bahkan ada kampanye yang saya kira menarik ya, yaitu kampanye 1 juta Kupiah Aceh. Tapi ada hal yang saya sendiri sebagai yang turut menjual Kupiah Aceh, bahkan bukan hanya Kupiah Aceh, sarung bordir Aceh, dan produk-produk yang bordiran Aceh. Tapi yang sayangnya itu dalam hal produksinya itu kebanyakan itu produksi Aceh. Jadi tentunya hal ini bertolak belakang dengan pengembangan ekonomi kreatif di Aceh sendiri. Nah, dalam hal ini kira-kira peran pemerintah Aceh dalam program Aceh Hebat terkait dengan branding Kupiah Aceh yang memang begitu masyhur sekarang ini, kira-kira apa langkahnya? Apakah ada langkah real dalam pengembangan Kupiah produksi asli Tungku? Seperti itu. Mungkin hanya ini dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih 3 pertanyaan yang luar biasa. Ini kayak buat PR cukup panjang ya sebenarnya. Ada turunan-turunannya. Tapi ada 2 pertanyaan lagi kita hold dulu. Kita mungkin supaya memudahkan pemateri untuk bertanya. Tadi ini dari Mulyadi mungkin lebih kepada Haikal. Katanya apa yang sudah dilakukan terutama untuk perpustakaan. Tadi memang kita nggak berbicara langsung tentang perpustakaan daerah ya. Tapi bagaimana peran pemerintah agar memberikan ruang yang cukup untuk perpustakaan itu menyiapkan apa-apa saja yang bisa buat anak muda untuk belajar. Sehingga ini menjadi ruang terbuka untuk tahu banyak hal tentang Aceh dan juga tentang ruang terbuka untuk anak, tapi identiknya mungkin dengan ruang publik ya Haikal ya, terutama ruang membaca, ruang untuk berkreativitas. Ini barangkali Haikal sendiri mungkin sudah memulai ini atau mungkin bisa bercerita tentang itu. Kalau bicara kepustakaan, justru kami sebenarnya di Institut Peradaban Aceh itu memberikan support ya kepada pemerintah juga, bahkan jauh sebelum pemerintahan kali ini. Juga ke kampus-kampus, dengan adanya sistem digital yang seperti kita ceritakan sebelumnya itu, sebenarnya akses informasi itu lebih memudahkan. Jadi sebelumnya kami itu dari Institut Peradaban Aceh sudah menghibah 5.000 buku digital kepada Museum Aceh, kepada Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, kemudian kepada UIN Ar-Raniri, Perpustakaan UIN Ar-Raniri, supaya itu bisa diberdayakan dan sinergis dengan teknologi digital kita hari ini gitu kan. Nah, dalam hal ini juga pemerintah sendiri juga mungkin melalui perangkat-perangkat kerja di bawahnya juga bisa publik bisa melakukan open access terhadap data-data, informasi-informasi kepustakaan, bahkan kan perpustakaan dinas itu sendiri juga memiliki aplikasi e-pustaka. Itu kan bisa di download di Play Store-nya Google gitu kan. Dan saya juga ketika melihat informasi-informasi yang ditampilkan juga itu
sama seperti arsip-arsip ataupun buku-buku yang terdapat di perpustakaan wilayah itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait ruang publik yang ramah dengan anak. Saya pikir kalau untuk di Banda Aceh hampir semua ada ya. Hampir semua ada ruang publik ataupun ruang bermain yang memang ramah anak. Di Taman Sari, kemudian Taman Meraksak, kemudian di Ulele juga. Gitu. Jadi dalam hal ini hanya sekedar memaksimalkan peralatan-peralatan ataupun alat-alat peraga yang memang ramah terhadap anak-anak dengan standarisasi usia yang berapa ke berapa gitu kan. Paling hanya itu. Kalau bicara penyediaan fasilitas itu sudah ada. Ya. Dan itu sebenarnya tinggal dikunjungi. Kita lihat juga banyak perubahan sendiri ya. Betul. Di tengah-tengah kita di kota juga. Dan mungkin terkait juga nanti akan saya bertanya juga kepada Iqbal. Tapi ini juga pertanyaan bisa dijawab oleh Haikal. Termasuk dengan juga bagaimana mereka menyikapi persaingan angkatan kerja tadi katanya. Tadi pertanyaan memang ditujukan ke Haikal. Dan seperti ada ketakutan. Walaupun mungkin dari percakapan kita sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti ya. Dengan orang datang itu kan sebuah simulasi dalam kehidupan gitu. Bagaimana kita harus menyikapi supaya anak muda nggak takut? Ya, yang pertama secara kebudayaan, saya sering menyampaikan bahwa Aceh itu sudah selesai sebagai sebuah identitas. Jadi Aceh itu tidak lagi berbicara sebagai entitas, tidak lagi bicara sebagai sebuah suku atau sub-suku atau sub-etnis. Jadi saya pikir kita sepakat di sini, ketika berbicara Aceh itu adalah berbicara nation state, katakanlah dalam sejarah kita, ataupun berbicara nation, kebangsaan. Jadi tidak ada lagi berbicara pendatang siapa. Kita sudah selesai melewati proses heterogen itu, kemajemukan itu, keberagaman itu. Sehingga tidak ada lagi takut terhadap persaingan dan lain sebagainya. Dan saya pikir hari ini anak-anak Aceh, khususnya pemuda-pemuda Aceh, misalnya ya katakanlah itu dari segi ilmu daya misalnya. Justru setahu saya itu penerjemah pertama kitab Al-Mahalli dalam bahasa Indonesia itu anak Aceh. Tunku Erwin misalnya. Begitu juga misalnya pelopor-pelopor brand-brand usaha-usaha yang memang sifatnya Aceh gitu. Ada Miepret, kemudian Kepiah Aceh dan lain sebagainya. Dan saya pikir kreasi-kreasi ini tidak akan mentok di Kepiah Aceh doang gitu kan, ataupun di Miepret aja. Dan itu akan dielaborasi, dikembangkan, dieksplor dalam bentuk yang berbeda nanti ke depannya. Nah, ketakutan itu saya pikir terlalu fobia aja. Artinya sampai saat ini tidak ada persaingan-persaingan yang sifatnya itu bisa merusak etika-etika bisnis, itu tidak terjadi saya lihat di Aceh. Nah, hanya saja kita tidak mampu, bagi sebahagian pemuda saya lihat tidak mampu melihat peluang bisnis itu sendiri gitu loh. Bagaimana menjadikan nilai menjadi nilai budaya katakanlah menjadi nilai bisnis. Katakanlah seperti Kepiah Meketup. Dulu kami juga mengeluarkan dan juga menjual kalender Aceh. Kami pernah menjual produk itu yang secara nilai itu adalah penanggalan-penanggalan Aceh, tetapi secara bisnis bisa menghasilkan income ataupun pemasukan untuk memberdayakan produk-produk yang lain gitu. Artinya memang sudah ada ya Haikal ya. Tinggal kita melihat jangan sampai juga kita menutup mata dengan perubahan yang sudah ada tampak seperti tadi. Dan luar biasa jawaban dari Haikal. Mudah-mudahan Mulyadi dan Muhammad Iqbal bisa terpenuhi hasrat ingin tahunya ya. Dan ini kaitannya juga dengan pengembangan sumber daya manusia lewat beasiswa. Ini saya tanya dengan Iqbal nih di kepemudaan. Dan kita tahu tadi pertanyaan dari Muhammad Iqbal juga namanya hampir sama. Ini mengatakan bahwa pemerintah Aceh juga tidak sedikit memberikan dana untuk pembangunan sumber daya, memberikan kesempatan S2, S3 ke luar negeri yang tidak mungkin kita gapai dengan barangkali dengan biaya sendiri secara personal. Mungkin ini bisa diceritakan sedikit dukungan terhadap anak muda, terutama di dunia pendidikan itu, Iqbal. Terima kasih. Yang pertama mungkin saya sendiri, saya mungkin pasti sampai hari ini masih dalam biaya pendidikan pemerintah. Artinya dari S1 sampai sekarang. Artinya pemerintah selalu ada. Kalau buat ilmu ada ilmu kembali ke pribadi. Mau pulang ke Aceh ataupun mau melanjutkan kegiatan di luar. Itu terserah. Artinya pemerintah ikhlas dalam hal memberikan dukungan kepada semua masyarakat Aceh
pastinya hasil selektif yang dilakukan oleh tim BPSDM. Artinya program itu berjalan dan kita menerima manfaat dan tahu dan membaca di informasi di surat kabar ya. Baik, Iqbal, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dari Mufti Sudi Marjuki itu mungkin kepada Dais terkait dari itu peran serta pemerintah juga hadirnya pemerintah di pengembangan ekonomi kreatif. Meskipun Dais tadi sudah bercerita banyak juga ya tadi Muklisuddin ini mengkaitkan dengan adanya produk-produk yang barangkali perlu perhatian khusus seperti Kopiah Aceh dan lain-lain. Walaupun kita tahu sekarang di sosial media ya Haikal itu gerakan mempromosikan Kopiah Aceh itu dan hal-hal yang terkait dengan motif Aceh cukup tinggi. Menurut Dai sendiri seperti apa? Oke, baik, terima kasih buat pertanyaannya. Sebelumnya kalau diizinkan saya ingin sedikit mungkin memberi gambaran saya sebagai pemuda terkait apa yang ditanyakan sebelumnya. Kenapa anak Aceh terkesan takut untuk bersaing dengan orang-orang di tingkat nasional? Sebenarnya itu tidak hanya pada masyarakat Aceh, tetapi itu secara umum dialami oleh semua pemuda. Kalau dalam ilmu psikologis itu namanya quarter life crisis. Jadi kita di range waktu umur 20 sampai 30 tahun itu kita masuk quarter life crisis di mana kita ngerasa mimpi kita itu tidak pernah sesuai dengan apa yang kita ingin capai. Terus kenapa keadaan kita seperti ini padahal kita pernah merencanakan banyak hal di luar sana gitu. Itu memang semua hal kita rasakan. Anak muda merasakan itu. Nah, sebenarnya adalah kenapa anak muda Aceh itu lebih cenderung takut untuk bersaing di internasional ada fear of rejection, ketakutan ketika kita ditolak oleh orang lain. Itu kenapa sih? Gak bisa kita mengambil masalah itu hanya karena 1 tahun. Tetapi karena ada tahun-tahun sebelumnya, ada masa-masa yang kita lewati dengan berbagai keadaan di belakang. Contohnya, konflik berkepanjangan, ada tsunami. Itu kan setidaknya mengikis mental dan emosional. Secara psikis itu terganggu. Kita ada merasa kok selama ini saya tidak mendapatkan apa yang anak-anak lain dapatkan. Nah, makanya sebenarnya saya dan teman-teman itu berfokus bagaimana kita membangun self-development training buat teman-teman anak muda. Jadi kita tuh punya rasa percaya diri yang cukup untuk tampil di depan publik. Saya mungkin bercerita sedikit lah. Ketika saya pertama kali mengikuti debat nasional pada saat itu diikuti oleh UI, ada beberapa universitas Brawijaya, saya lupa ada beberapa universitas pada saat itu, dan alhamdulillah pada itu saya mendapatkan best speaker tingkat nasional. Bukan pencapaian yang saya ingin banggakan di sini, tetapi adalah pada saat itu saya orang yang pertama sekali ikut debat dan tidak punya pengalaman, ternyata kita bisa bersaing di tingkat nasional. Apa kuncinya? Trust sama diri kita sendiri. Trust terhadap identitas kita. Dari manapun kita berasal. Saya cuma dari Universitas Malikul Saleh pada S1. Mungkin secara grade jauh lah dengan UI, tapi saya bisa dapat predikat itu karena saya percaya dengan diri saya sendiri. Nah, terkait dengan industri tadi. Bagaimana industri kreatif sekarang tumbuh? Memang kita lihat seperti itu. Jadi industri kreatif saya luruskan dia adalah ide atau gagasan baru dari pemikiran kita yang kita eksekusi. Dulu kan kita nggak lihat orang pakai kopiah mukutu kan. Dulu tuh hanya kita lihat itu pada pergelaran pernikahan. Benar kan? Sekarang udah ada yang model snapback, ada yang model peci yang dipakai mungkin seperti Bang Iqbal pakai. Tapi permasalahan kita apa nih? Kenapa itu tidak diproduksi di tanah kita sendiri? Kan jadi permasalahan. Ini menurut info A1 ya. Ini A1. Bahasa politiknya info A1. Aceh sedang menggalakkan program bagaimana semua industri nanti berkumpul titiknya di daerah kita sendiri. Jadi produksi akan kita lakukan di sini dan itu akan menyerap tenaga kerja dan juga akan memberdayakan banyak perajin-perajin lokal. Nah, itu sebuah langkah harus kita apresiasi. Ini sesuatu yang akan dilakukan. Coba kita lihat sekarang contoh ini. Saya menarik sekali ketika saya kemarin hadir ke beberapa rapat pemerintahan, saya melihat minumannya itu bukan brand air mineral nasional, tetapi brand air mineral lokal seperti Rich Water yang sekarang kemasannya luar biasa, sangat menarik sekali buat saya. Dan itu adalah banyak hal yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam bagaimana membuat industri ini tumbuh di daerah kita sendiri. Itu yang kita harapkan. Jadi mungkin kita harapkan segera dapat direalisasi oleh pemerintah Aceh sehingga ini menjadi sebuah lumbung pekerjaan baru buat para anak muda dan perajin-perajin lokal untuk mendapatkan pasarnya sendiri. Oke, luar biasa. Kita juga diingatkan oleh Dais bahwa sebenarnya belum dilakukan, tapi mungkin banyak informasi belum didapatkan dan kita perlu juga ada upaya untuk mencari. Jadi tidak sekedar menunggu juga Dais ya. Ada eksplorasi dari kita anak muda dan ini ada 2 pertanyaan lagi, mungkin kita buka saja, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Dari Ispani Yunus dan Khairul Ibad. Ispani, silakan mengaktifkan kamera dan suaranya dan langsung memberikan pertanyaan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk dapat berbicara di forum ini. Dan salam hormat kami kepada 3 pemuda Aceh hebat yang telah berbicara di depan kami hari ini. Dan kami yakin bahwa yang dipanggil pada hari ini bukan orang biasa, tapi orang luar biasa yang ada di Aceh, yang telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran untuk kemajuan Aceh. Nah, dalam hal ini, judulnya adalah 3 tahun Aceh hebat dalam perspektif anak muda. Nah, saya kira kalau dalam pandangan program, saya setuju kali kalau berbicara 3 tahun program Aceh hebat. Tapi mudah-mudahan tidak dipersempit bahwa hebatnya Aceh itu atau hebatnya orang Aceh itu bukan hanya dalam 3 tahun ini, tapi sejak dari dulu orang Aceh itu sudah hebat. Aceh itu sudah hebat. Mungkin gahnya belum kita besar-besarkan. Nah, pertanyaan saya lebih terkait ke yang mungkin belum ditanyakan oleh rekan-rekan kita terkait kemajuan teknologi informasi dan juga sosial media yang sangat masif terjadi di tempat kita, baik di Aceh, Indonesia, ataupun secara global. Nah, kita tahu bahwa secara umum teknologi informasi dan sosial media ini seperti 2 mata pedang yang sangat cukup tajam, ada sisi positif dan negatifnya. Nah, dalam hal ini saya ingin menyoroti bahwa sisi negatifnya. Kita tahu bahwa positifnya sangat banyak, bahwa kita lebih terbuka secara global, memasarkan produk kalau dalam hal ekonomi, kemudian melihat perkembangan dunia, informasi, politik, dan lain sebagainya, itu sangat-sangat bagus. Namun di sisi lain, juga menjadi media berkembangnya hoak dan informasi-informasi negatif yang kadang-kadang pembuat hoaknya dan penyebar hoaknya itu bebas secara dalam artian terus-menerus membuat hoak dan men-forward hoaknya. Nah, contoh teranyar adalah kemarin atau tadi malam itu beredar video orang berjoget-joget, menari-nari katanya di kafe di pinggir kali yang disebutkan itu di Banda Aceh. Nah, otomatis dari daerah lain itu muncul hujatan bahwa kenapa Banda Aceh seperti itu, kenapa bisa seperti itu, dan akhirnya muncul klarifikasi yang bukan dilakukan sayang sekali oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh netizen juga bahwa itu terjadi di Pontianak, bukan di Banda Aceh. Nah, sayang sekali informasi itu sudah duluan beredar. Itu contoh satu. Juga beredar hoax-hoax lain terkait COVID-19 atau terkait hal-hal lainnya. Nah, pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini mungkin oleh Dinas Informatika dan Komunikasi, mungkin yang akan dilakukan untuk mengcounter hoax-hoax seperti ini? Atau akan dilakukan juga oleh lembaga-lembaga independen, tokoh pemuda, ataupun lembaga pemuda, seperti yang dilakukan di tingkat nasional ada itu situs untuk mengcounter hoax. Nah, di tingkat lokal apakah kita akan melakukan seperti itu? Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ispani pertanyaannya, dan kita menuju ke Khairul Ibad. Khairul bisa mengaktifkan aktivasi video dan suaranya. Oke, sepertinya belum aktif. Kita langsung menuju ke pertanyaan Ispani tadi. Mungkin ini saya akan bertanya kepada Haikal Afifah. Haikal, tadi itu Ispani menanyakan bahwa kemajuan teknologi informasi itu, sudah hadir, baik. Mohon maaf. Silakan Khairul Ibad. Bisa mengaktifkan suaranya? Khairul, silakan mengaktifkan suaranya. Di mute. Ya. Jangan di unmute ya. Jangan. Ya, silakan dibuka suaranya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya ada sedikit mendengar mengenai bonus demografi. Mungkin ini yang menarik juga, sekaitan mungkin dengan bonus demografi yang akan kita raih tahun 2030, pastinya bonus demografi ini seperti sebuah buah semalakama.
Ketika kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka tidak akan tercapai bonus demografi itu, bahkan bisa malah menghancurkan diri kita. Aceh sendiri yang kita gadang-gadang Aceh lebih hebat nanti tidak akan tercapai. Mungkin saya ingin meminta tanggapan para pemuda hebat yang sekarang ada di menjadi narasumber ini. Bagaimana tanggapan para pemuda ini terhadap peningkatan penduduk yang berkualitas agar bisa tercapainya peningkatan dari sisi indeks pembangunan manusia ataupun indeks pembangunan pemuda di Aceh ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Hairul, pertanyaannya sangat tajam dan cepat ya. Langsung sekali kembali lagi kepada Haikal Afifah, tadi ditanyakan oleh Ispani. Haikal, bagaimana cara menyikapi teknologi informasi yang tumbuh cukup subur di tengah penggunaan sosial media yang kita tahu dari Indonesia itu nomor 2 ya di dunia kalau tidak salah, atau nomor 3 penggunanya. Bahkan dari yang kita dapat dari riset di New York City itu, penggunanya itu satu orang bisa sampai punya 3 handphone gitu ya. Kalau 162 miliar itu di luar jumlah penduduk dunia, itu karena memiliki handphone lebih dari 1. Kemudian bagaimana cara menangkal positif dan negatif konten di tengah derasnya hoax dan konten negatif yang juga tidak bisa kita bendung sebenarnya. Bisa kita antisipasi. Bagaimana Haikal? Ya, yang pertama mungkin perlu saya jelaskan dari beberapa penanya tadi soal Aceh Hebat itu sendiri ya. Ya. Nah, di sini seharusnya kita sepakat, saya secara pribadi sepakat bahwa Aceh Hebat itu tidak sekedar berbicara slogan, tapi berbicara visi, berbicara tujuan, berbicara harapan dan cita-cita kita bersama, khususnya anak-anak muda. Makanya dalam hal ini beberapa hal yang menurut saya itu dari pertanyaan-pertanyaan, bahkan hal-hal kecil, kalau misalnya berbicara tentang visi dan cita-cita kita sebagai Aceh yang hebat, saya pikir hal-hal kecil itu tidak mesti harus ada pemerintah. Istilahnya begini, betruk bak silap, gadah salah pemerintah. Gimana cara misalnya pemerintah harus menjaga sendal kita di masjid nggak hilang gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bukan bahagian dari mind hebat, bukan bahagian dari pemikiran yang hebat, khususnya dari kita anak-anak muda, itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya terkait hoax. Ya, saya juga melihat contoh misalnya video yang disampaikan itu tadi. Seharusnya hoax itulah seperti yang ditangkal oleh kawan-kawan netizen kemarin itu adalah bahagian dari sinergisitas kerjasama kita netizen dengan pemerintah gitu. Jangan malah netizen melakukan framing negatif kemudian menyerang pemerintah kita itu sendiri. Yang pertama kita sudah tahu, sudah kita saring itu memang beritanya hoax misalnya. Kemudian kita tahu itu tempatnya bukan di Aceh. Nah, kita sebagai netizen mengambil langkah antisipasi untuk mengkanter lebih cepat tanpa harus menunggu komando dari pemerintah. Itu bahagian dari visi, bahagian dari cita-cita untuk mewujudkan Aceh yang hebat gitu loh. Makanya kalau dari antisipasi atau penangkalnya itu seperti apa? Yang pertama kita harus membuka pemikiran kita sendiri. Itu satu. Terus yang kedua, kita harus bisa membandingkan berita yang satu dengan berita yang lainnya terhadap konten yang sama. Kemudian yang ketiga, kita saring dulu sebelum di-sharing. Dan ini kan sebenarnya banyak terjadi jebakan-jebakan dari beberapa konten kreator katakanlah ataupun blogger dan lain sebagainya ketika berbicara judul misalnya dengan teknik SEO menjebak judulnya, kemudian kita tidak menyaring dulu, tidak membaca dulu, terjebak dengan judul itu sendiri, kemudian kita sharing ke publik yang akhirnya tidak lagi mulutmu menjadi harimaumu tetapi jarimu menjadi harimaumu gitu. Dan itu berbahaya sekali. Betul. Ya. Jadi benar kata Haikal, harusnya informasi yang jelek kita jemput bola untuk berubahnya menjadi konten yang positif. Kalau kita tahu itu negatif. Bukan malah menambah framing negatif untuk pemerintahan kita atau untuk kita sendiri sebagai orang Aceh. Ya. Dan itu bukan bahagian dari main Aceh hebat. Gitu. Justru sebaliknya. Ya. Baik, itu pertanyaan yang bisa sudah terjawab ya Ispani, dan saya rasa itu pertanyaan juga cukup komprehensif sekali. Di tengah kita nggak bisa juga menghindari tumbuhnya informasi dan teknologi yang
cukup cepat sekarang. Dan yang kedua, terakhir mungkin dari Khairul Ibad itu terkait dengan bonus demografi. Tadi mungkin Dais bisa menjawab sampai dengan 10 tahun ke depan. Kita tahu 2030 tadi menurut Khairul Ibad juga, tapi dia kaitkan dengan indeks indeks pertumbuhan sumber daya manusia ya, terkait dengan itu bagaimana menyikapi ini. Mungkin tadi agak general sekali ya, mungkin bisa spesifik contohnya. Kan tadi kaitannya bagaimana bermanfaat sebenarnya, tinggal bermanfaat sebenarnya jawabannya. Mungkin Dais bisa memberikan perspektif yang luar biasa, artinya bisa menyemangati lah, walaupun kontennya sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Bonus demografi adalah sebuah hal yang tidak bisa kita hindari sebenarnya. Ke depan harus ada sinergitas dari antara masyarakat dengan pemerintahan. Karena kita akan menikmati bonus demografi itu, saya bicara secara umum ya, secara Indonesia. 2030 sampai 2040, dan itu akan dialami oleh semua daerah. Di mana pertumbuhan usia produktif, penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Nah, dari mana kita mengetahui klasifikasi usia produktif? Itu 15 sampai 64 tahun. Dihitung produktif karena dia sudah bisa bekerja. Nah, sekarang berarti bagaimana memanfaatkan ini, kita harus menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Untuk proyeksi pertumbuhan penduduk kita itu ada sekitar 269 juta jiwa pada tahun 2030 sampai 2040. Luar biasa, besar. Sekitar 49% itu usianya penduduk produktif. Nah, ini bagaimana kita selesaiin masalah ini? Berarti kan kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Kira-kira dengan kondisi kita saat ini mungkin tidak kita menyediakan begitu banyak lapangan pekerjaan. Secara statistik, per Februari 2020 di Indonesia kita angka pengangguran naik 6,88 juta jiwa. Kalau per Februari 2020 dari BPS Aceh, angka pengangguran kita di 163.000 kalau saya nggak salah. Nah, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengharap bagaimana pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Tapi bagaimana menciptakan tenaga kerja kita. Nah, kita harus lihat nih, klasifikasi pengangguran itu rata-rata TPT. Pengangguran terbuka rata-rata. Orang-orang yang sudah lulus sekolah. Bukan orang-orang yang tidak sekolah. Malah orang-orang yang tidak sekolah lebih banyak mendapat pekerjaan. Daripada orang yang telah bersekolah. Karena mindset-nya ini berbeda. Kalau orang tidak sekolah, mindset-nya aku kerja, aku dapat uang. Mindset anak yang sudah sekolah, aku harus jadi karyawan. Aku harus jadi pekerja, aku jadi PNS, atau apapun. Jadi makanya, jumlah pengangguran terus tumbuh. Jadi kalau kita lihat 80% jumlah pengangguran itu disumbang oleh anak-anak lulusan SMK dan SMA. 20% itu disumbang oleh anak-anak lulus kuliah. Anak-anak lulus kuliah butuh waktu sekitar 12 bulan untuk mencari pekerjaan. Sedangkan anak-anak lulusan SMA dan SMK itu butuh waktu 12 bulan sampai 24 bulan untuk mencari pekerjaan. Nah, rentang waktu ini mengapa ini? Kan ada, bayangkan di Aceh saja, setahun itu bisa melahirkan hampir 10.000 lulusan baru di tingkat sarjana. Gimana nih kita bersaing? 10.000 aja belum dapat pekerjaan, tapi ada 10.000 baru lagi tahun depan. Ada 10.000 bagi 10.000 terus berkelipat. Gimana nih kita membuat lapangan pekerjaan? Nah, bagaimana? Di sini kita lihat pengangguran itu terjadi karena 4 hal. Pertama, ketersediaan lapangan kerja nggak pernah sesuai dengan jumlah tenaga kerja. Terus kemajuan teknologi kita harus juga menjadi salah satu fokus bahwasanya ini yang akan menggerus jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Karena orang dulu kita butuh sekretaris untuk nulis banyak. Sekarang kita punya teknologi, kita nggak perlu itu lagi. Nah, lalu apa? Sulitnya bertemu antara penyedia kerja dan pencari kerja. Yang keempat adalah PHK sekarang. Karena mungkin kondisi apalagi di tengah pandemi seperti ini. Lalu apa yang bisa kita tawarkan? Bagaimana menciptakan tenaga kerja yang terampil dan dibutuhkan di dunia industri sekarang. Nah, bagaimana? Oke, sekarang kita lagi masuk ke digital marketing. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak muda yang punya soft skill ke digital marketing? Bagaimana kita menyiapkan anak muda yang tidak hanya punya hard skill, tapi punya soft skill nih. Permasalahan kita ketika mencari pekerjaan, kita bisa secara ilmu. Tapi kita tidak bisa menyampaikan ilmu. Ya, itu yang menjadi problem. Nah, jadi sekarang pembentukan pemuda dari usia dini itu penting dilakukan. Dan ini kita lihat sudah mulai concern di beberapa lembaga pemerintahan atau non pemerintahan. Kita lihat dari banyak pelatihan anak muda ini penting digalak, karena kalau seandainya ini tidak dilakukan maka 2030 sampai 2040 kita akan terjadi bencana. Kenapa? Karena PDB tidak meningkat tetapi jumlah pengangguran terus meningkat. Kita tidak mungkin supply. Nah, sekarang ini bagaimana mindset anak muda itu berpikir saya harus menjadi bagian yang menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana kita punya ruang yang cukup untuk membuka usaha seperti kita bicarakan di awal. Ada 100.000 orang buka usaha, minimal dia pekerjakan 1 orang, kita sudah memperkerjakan 100.000 orang. Nah kan sekarang gini,
sulitnya membuat mindset ini di tengah orang Aceh adalah, bang, nak kerja, hana, long mekak-mekan. Jadi orang Aceh itu menganggap jualan itu bukan bekerja. Ya? Nah ini mindset yang sulit sebenarnya, sehingga menghukum kita di tengah pengangguran. Ya. Kalau sebenarnya kita bekerja, sah saja. Orang jual bakso juga bekerja. Sehari 300.000, sebulan 9 juta. Lebih tinggi mungkin dari UMP, ya kan? Tetapi mindset kita ini yang harusnya kita ubah. Nah ini yang sebenarnya jadi tugas masyarakat, tugas pemerintah yang harus sinergi. Bagaimana kita mengubah haluan ini sehingga kita bisa menghadapi bonus ini. Kalau saya yakin, kalau hanya berharap pada pemerintahan, kita akan selesai. Makanya sekarang tugas pemuda, saya dan teman-teman semua bagaimana munculnya trust antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga banyak hal-hal baik yang nanti akan dilakukan pemerintah, kita bisa mengikuti ini. Kalau trust nggak ada, semangat itu, spirit Aceh hebatnya untuk menjadikan Aceh hebat tidak ada, kita tidak akan mencapai apa-apa. Kan istilah kalau kita mau naik kendaraan, nggak ada tujuan kan kita nggak akan sampai. Nah Aceh hebat ini tujuan kita nih. One day kita akan masuk lagi, kita akan kembali ke masa depan. Guys, luar biasa jawabannya dan tidak saja menyenangkan para audiens di webinar ini, saya pun merasa tercerahkan dengan informasi-informasi yang baru. Dan sepertinya ada yang memberikan pertanyaan terakhir. Bapak Saifullah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terdengar suara saya? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tanya lagi karena tadi semua. Saya hanya mengapresiasi dari awal hingga akhir, baru pertama kali ini saya nonton secara detail acara ini karena saya lihat juga anak muda yang merasa ini kembali ke keumuran mereka, menyesal dalam dan yang paling penting bagi saya itu melihat harapan di tiga orang ini diskusi yang luar biasa menurut saya, apalagi dibantu oleh seorang dokter komunikasi, Dr. Hendra Dulita. Saya sebagai orang tua barangkali mengingatkan jasa anak muda dengan cuma jasa orang tua, karena jasa anak muda yang sangat luar biasa dalam membagi kekuasaan tata kelola pemerintahan di Indonesia pasca reformasi 1980. Nah, kalau kita lihat pemerintah yang berperan sebagai regulator, fasilitator, dan eksekutor, itu ada kewenangan pemerintah pusat lebih pada mengatur tentang norma standar dan kriteria yang digunakan. Ya. Kemudian ada peran pemerintah provinsi tentang kebijakan antar provinsi. Kemudian ada peran daripada pemerintah kabupaten kota yang memang sebagai pengambil kebijakan, sebagai di tingkat kabupaten kota, kemudian juga sektor dan fasilitator. Nah, terkait dengan misalnya ruang anak tadi yang disampaikan, saya pikir domain kota lebih terbuka di sana, tentang di tingkat provinsi kepada memberikan ruang regulasi dan juga dukungan anggaran melalui misalnya dan sebagainya. Jadi peran kabupaten kota tentang tata ruang, tentang perizinan itu lebih diperhatikan. Begitu juga misalnya pengembangan sektor pariwisata. Itu peran kabupaten kota itu sangat besar dibandingkan dengan provinsi karena eksekusi itu dari wilayah itu memang berada di kabupaten kota. Sehingga dengan pemikiran anak wisata tadi memberikan perhatian kepada ruang anak wisata, ini memberikan kita arah kemana kita harus. Yang berikutnya menarik Pak Dai, bicara ekonomi kreatif tentu juga merajuk perdamaian yang disampaikan oleh Pak Haikal tadi, dan tentu saja memberikan ruang kepada teman-teman di KNPI. Pemerintah aja saya kira tidak sekedar apologi dalam hal mendukung UKM dan MKM termasuk MKM, kemudian ekonomi kreatif. Kemudian Pak Gubernur mengeluarkan instruksi nomor 2 tahun 2020 tentang penggunaan produk lokal, bahkan batu bata, marmer, batu bata ringan untuk ornamen dan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah ada dan pemerintah kabupaten kota. Ini memang ditetapkan dengan instruksi gubernur. Itu
Undang-Undang Nomor 13 pada 2019 yang lalu, pemerintah Kabupaten Kota dan SKPA diminta untuk mempatenkan semua program-program yang ada di daerah masing-masing. Wah, lama ada desa besar misalnya. Ini kalau nggak dipatenkan dan dipatenkan orang lain, akhirnya nanti punya orang biar ya kan. Nah, karena itu ini yang berikutnya apa? Mengeluarkan surat 13 tahun 2019 juga kepada dua wali kota dan juga kepada seluruh SKPA untuk membelanjakan uang makan minum termasuk pelatihan itu menggunakan produk-produk lokal. Jadi kalau kita lihat gubernur sekarang dia tidak ada lagi minuman mineral yang merek dari luar. Kemudian waktu saya ikut tinggal kemarin juga saya dikasih tas perangkat dengan nah, sementara pemerintah kalau nggak salah ada sekitar 170-an miliar uang untuk konsumsi termasuk tamu itu semuanya memang dibelanjakan untuk produk-produk lokal. Ini adalah bentuk real daripada dukungan pemerintah kepada Dais dan teman-teman dan juga bagi KSP barangkali juga menyampaikan ke teman-teman yang lain untuk mengenai cara kerja Dais dan teman-temannya. Demikian Pak Haikal juga terus bersama kami, bersama pemerintah, bersama rakyat Aceh merawat perdamaian yang kita raih sangat-sangat mahal. Saya pikir itu aja yang saya komentari. Terima kasih, saya sudah diserahkan hari ini oleh kita dengan seorang moderator yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saifullah untuk testimoni yang juga luar biasa sekali, memberikan semangat sebenarnya bagi kita di hari menjelang siang ini. Tanpa terasa kita sudah 1 jam lebih bersama ya. Barangkali sebelum kita tutup ada closing statement mungkin dari Haikal. Kira-kira apa yang perlu diingatkan kepada pemuda kita Haikal terkait dengan program 3 tahun Aceh Hebat ini? Ya, yang pertama saya sepakat seperti Pak Saifullah sampaikan tadi. Justru saya melihat kampanye-kampanye nilai dalam bentuk kebudayaan, katakanlah misalnya seperti contoh yang dikampanyekan oleh Ibu PLT Gubernur di perbatasan Aceh di Tamiang itu, seingat saya itu ada program Asmantoga gitu. Jadi itu bahagian yang integral dari kehidupan orang Aceh, penanaman pohon-pohon herbal yang berguna untuk obat-obatan bagi orang Aceh itu sendiri. Istilah kita itu awuh puet lah. Jadi sebenarnya secara kebudayaan dan secara adat kita di Aceh, di setiap rumah orang Aceh itu ada tanaman awuh puet, baju-baju sapu gitu kan. Nah, yang tanaman itu bisa berfungsi sebagai alat dapur, juga berfungsi sebagai alat obat herbal Aceh itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat dan apresiasi kepada pemerintah terkait penggunaan produk lokal, kemudian ada regulasi-regulasi yang memang pro kepada local wisdom di Aceh itu sendiri gitu kan. Dan juga apresiasi kepada pemerintah terkait kabar ya, saya baru mendapat kabar juga pemerintah meraih penghargaan sistem akuntabilitas kinerja ya. Instansi award gitu ya dengan nilai B, yang menurut saya itu capaian yang cukup sempurna ketika saat ini Aceh dinahkodai oleh PLT itu sendiri gitu ya, terkait transformasi informasi publik, kemudian kinerja pemerintah itu sendiri di tengah pandemik seperti ini, apalagi Aceh salah satu daerah yang memang dengan intensitas pandemik yang rendah gitu. Terkait kinerja, ada satu pepatah orang Aceh mengatakan itu tapak jak urat menari, natajak naraseki. Dalam hal ini saya sepakat dengan Dais sampaikan tadi bahwa mindset pekerjaan itu tidak semata-mata harus di kantor. Jadi mekat, berdagang itu adalah bahagian dari pekerjaan yang juga dilakoni dalam kebudayaan orang Aceh itu sendiri, sehingga ada falsafah tapak jak urat menari, natajak naraseki gitu kan. Nah, dalam era teknologi hari ini sebenarnya nggak usah bergerak lagi gitu. Bahkan sambil tidur kita bisa bekerja dengan adanya teknologi di tangan kita. Gitu. Hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutupan dari saya, untuk kita anak muda itu jangan, kalau kata orang Aceh itu, bek lage uroh.
Jadi muda-muda be lagi ugro. Iya be chung aso be habo. Jadi kita sebagai anak muda itu harus memiliki mind tersendiri, kemudian memiliki gerak tersendiri tanpa mengharap kepada orang lain, baik itu kepada pemerintah, kepada orang tua dan lain sebagainya. Kalau dalam kata pepatah orang Arab itu yang dikatakan pemuda itu inilah aku gitu kan. Bukan inilah orang tuaku. Artinya pemuda itu harus bisa dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri sebagai seorang yang memang mentransfer energi positif kepada lingkungan, dirinya, dan juga dalam skup yang lebih besar. Demikian dari saya. Ya, good point ya. Dan mungkin Iqbal, gimana Iqbal? Terima kasih. Kita tahu memang pemerintah sekarang sudah sangat aktif dalam hal mengurangi angka pengangguran. Dan kita juga sepakat dengan program pemerintah sekarang. Mungkin Pak Nova sudah mengaktifkan kembali, yaitu forum menjaring pemagangan. Itu salah satu bahwasanya pemerintah Aceh benar-benar serius dalam hal melaksanakan mengurangi angka pengangguran di Aceh. Jadi saya juga berharap kepada kita semuanya, lembaga itu mungkin perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Aceh dan juga di kalangan pemuda untuk benar-benar memanfaatkan wadah itu, wadah forum jaring pemagangan. Karena dengan aktifnya forum tersebut nanti bakal terjadi UMKM bakal bisa dijalankan dengan sempurna. Mudah-mudahan, dan juga saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Aceh sekarang yang memang secara umum sudah melakukan reformasi birokrasi. Itu nampak, kita lihat sangat nampak. Jadi mari semuanya kita dukung yang telah dilaksanakan ataupun yang sudah diprogramkan oleh pemerintah sekarang. Mudah-mudahan kita berharap itu semua bisa dilanjutkan sampai ke depan. Dan itulah harapan semua masyarakat dan pemuda yang ada di Aceh. Terima kasih Iqbal dan Dais, barangkali terakhir memberikan closing. Baik, sebelumnya mungkin sebuah perjalanan diskusi yang luar biasa hari ini. Banyak hal yang saya pelajari juga. Mungkin ada sedikit pesan singkat dari saya untuk menutupi segmen saya juga dan kita semua hari ini adalah, saya tidak ingin Aceh Hebat ini menjadi sebuah cerita di masa depan. Yang mungkin nanti ketika saya berkeluarga, saya akan bercerita, oh kita dulu pernah mau menjadi Aceh Hebat. Saya tidak ingin itu menjadi sebuah cerita. Ini adalah perjalanan panjang yang harus kita lewati bersama. Dalam artian adalah, one day kalau saya diberikan umur oleh Tuhan, saya akan menikah, saya akan punya anak, anak saya mungkin akan punya anak lagi, dan saya punya cucu. Saya tidak ingin keadaan Aceh berada pada keadaan yang saya rasakan saat ini. Jadi saya harus merubah masa depan dimulai dari hari ini. Aceh Hebat itu mungkin saya tidak bisa nikmati secara utuh. Tetapi perjalanan saya hari ini melakukan sesuatu untuk mencapai Aceh Hebat, one day akan dinikmati oleh anak cucu saya ke depan. Buat saya itu tanggung jawab saya yang saya harus persiapkan ke depan. Kalau saya menyiapkan keadaan yang sama, terus apa guna saya untuk hari ini? Saya tidak hadir hanya untuk hidup, makan, dan selesai. Saya harus meninggalkan sesuatu. Itu kan, itulah sense of human saya gitu sebagai seorang manusia gitu. Kita pernah kehilangan identitas kita sebagai tanah para raja, di mana orang sangat menghormati bangsa kita. Sekarang kita di mana? Nah, apakah itu akan kita ulang lagi? Ini bagaimana? Oke, sekarang orang semua Aceh kita punya Orsus dan lain-lain. Kita nggak berbicara itu. Kita berbicara source kita, sumber daya alam kita, sumber daya manusia yang paling penting. Kenapa? Misalnya gini, kalau orang nggak mengerti memanage sesuatu, kita kasih uang 1 miliar pun nggak akan jadi apa-apa. Tapi orang yang mengerti memanage sesuatu, 10.000 pun kita kasih, dia bisa menghasilkan sesuatu. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Aceh harus menjadi Aceh Hebat di kemudian hari, bukan untuk kita, tapi untuk generasi selanjutnya. Karena kita mungkin akan hidup berapa lama lagi sih. Tapi sesuatu yang akan diraih oleh orang-orang yang akan hadir di masa depan, itu yang harus kita persiapkan. Setidaknya itu menjadi sesuatu yang kita tinggalkan. Itu loh baru spirit Aceh Hebat buat dan saya harus pribadi. dimulai dari Dan sekarang. harus mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Haikal sudah hadir di obrolan kita pada pagi hari sampai dengan siang hari ini. Iqbal juga.
dan juga Dais, dan sudah memberikan tadi insight yang cukup menarik juga terkait dengan bagaimana perspektif 3 tahun Aceh Hebat di mata kaum muda. Dan sahabat muda sekalian, apa yang disampaikan oleh Haikal, Afifah, Iqbal, dan juga Dais tadi memberikan perspektif baru di pikiran kita bahwa Aceh Hebat bukan saja sebuah tagline, tapi Aceh Hebat juga menjadi bagian dari gerakan nyata dari kita kaum muda untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dan sebentar lagi sebelum kita tutup akan ada door prize dan langsung akan disampaikan oleh Ibu. Baik, untuk itu kita memanggil Ibu Diah untuk bisa bergabung bersama kita di sini. Silakan Ibu untuk bisa memberikan pengumuman door prize bagi siapa saja sahabat kita yang di webinar ini ikut berpartisipasi. Baik, untuk yang pertama, ya, ini peserta makin deg-degan nih. Untuk pertama, nomor HP akan dibaca ya. 1, Bu. Baik. Ini hadiahnya sepeda lipat ya. Dan mudah-mudahan bukan saya. Nomor handphone 0811 68000737. Ya. Ya, dari 081168000737 dan ini kita catat nanti panitia akan menghubungi pemenang untuk yang mendapatkan sepeda lipat ini. Baik. Yang kedua, 2 buah sepeda juga ya, panitia? Iya. Tetap akan kita cek apakah ada dalam pendaftar, jangan-jangan ini sepeda biasa. Tapi kalau mau dilipat boleh. Dilipat baik-baik. Yang kedua ini nomor handphone 0862 77922 Kita tidak menyebutkan nama, hanya terdaftar dengan nomor telepon yang mendapatkan 1 unit sepeda biasa 0862 77922 Kemudian 1 lagi sepeda biasa ya Bu ya. Baik. Baik, yang ketiga ini masih sepeda juga. Ini pasti pemenangnya tidurnya cukup dan doanya banyak ini tadi malam. Ya. Dari 0812 10484838. Ya, 0812 10484838. Ini tetap 1 unit sepeda. Dan kemudian ada hadiah yang menarik lagi. Itu hadiahnya adalah kipas angin ya. Ya. Bukan daerah dingin Bu ya. Dan semoga bukan yang juga panas selama ini ya. Oke, baik, kita akan lihat ini. Oke, pulpen ya. Ini agak dalam sekali dia ini kertasnya. Baik. Ini nomor handphonenya adalah 08 0813 626333151. Nomor handphone 0813 626333151, 1 unit kipas angin. Kemudian selanjutnya adalah hadiah rice cooker. Nah, ini persiapan kelengkapan rumah tangga semua nih Dais. Ya, 1 buah kipas angin. Ya, kita akan lihat siapa yang akan mendapatkan ini. Yang mendapatkannya adalah 081362668899. Kita ulangi ya, kita lihat di layar daripada deg-degan. 081362668899. 1 unit rice cooker ya. Kemudian, wah ini lebih seru lagi nih, kompor gas. Semoga ibu-ibu ya yang mendapatkan kompor gas. Kompor gas ini penerimanya adalah nomor telepon handphone 0852
94536911. Saya ulangi 0852 9453 6911. Kompor gas. Kemudian masih ada Ibu blender, lebih seru nih. Ini kayaknya udah pindah toko ke sini ya. Blender. Semua dapat. KKP. Baik, kita akan lihat siapa yang akan mendapatkan blender. Semoga ini penggerak UMKM ya Dais ya, yang mendapatkannya. Biar bisa jual jus. Biar bisa jual jus. Ya, 1 blender itu dari nomor telepon 0812 69 76 9911. Saya ulangi 0812 69 769911. Ya, di layar udah ada yang tersenyum ya, Bagi panitia. Kemudian masih ada Ibu 2 lagi, setrika. Setrika. Setrika ini yang mendapatkannya adalah ini hadiahnya serius, acaranya menarik ya. Kemudian pemenangnya untuk setrika adalah 0812 6935611. 0812 6935611. Nanti akan dihubungi ya. Dan yang terakhir adalah dispenser. Mau dapat isolina rumah ini. Yang terakhir adalah dispenser. Dan penerima hadiahnya adalah nomor handphone 08211 0828434. Saya ulangi 08211 0828434. Ya, selamat kepada 3456789 pemenang hari ini ya. Mulai dari sepeda lipat, sepeda yang tidak dilipat, kipas angin, rice cooker, kompor gas, blender, setrika, dan juga dispenser. Selamat untuk Anda yang menerima hadiah ini. Terima kasih, Ibu. Oke, ini kita bawa pulang ya, Bu ya. Oke. Semoga mereka mendapatkan hadiah di tempat dan kesempatan yang berikutnya. Silakan teman-teman duduk kembali. Baik, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman. Kita kasih kepada Haikal Afifah, Iqbal, dan juga Dais. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner pada hari ini, Serambi Indonesia, yang tadi kita mendapatkan informasi juga. Teman-teman bisa menontonnya di fanpage Serambi Indonesia, di Facebooknya, Facebook/Serambi News. Dan juga terima kasih yang istimewa sekali kepada masyarakat pro demokrasi yang pada hari ini sudah menggelar acara 3 tahun Aceh Hebat di mata kaum muda. Dan sebelum menutup, saya ingin mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, tentu ada sebuah keikhlasan di sana. Dan keikhlasan menunjuk kita dan mengharap kita untuk menunjukkan kerja keras yang tidak pernah berhenti, karena tanpa hitungan 1, 2, 3, di hitungan keberapapun kontribusi tetap harus kita berikan untuk Aceh yang lebih hebat di masa mendatang. Saya Dr. Hendra Shah, pamit undur bersama Haikal, Iqbal, dan Dais. Sampai ketemu lagi di acara yang lebih seru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat tanggal 5 Juli, genap 3 tahun berbagai upaya mewujudkan Aceh Hebat dilakukan. Bak Kopilot yang mengambil alih kendali, Nova Iransya yang saat ini bertindak sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh, dibantu seluruh satuan kerja perangkat Aceh, terus bergerak menggaungkan 15 program Aceh Hebat yang sebelumnya ia rumuskan bersama Irwandi Yusuf. Upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran diejawatahkan dengan program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu di Aceh. Sejak dilantik hingga hari ini, pemerintah Aceh di bawah kendali Nova Iransya telah membangun sebanyak 8.233 rumah layak huni di seluruh Aceh, memberikan bantuan modal usaha pemula kepada 2.000 orang
upaya intervensi ini mampu menekan angka kemiskinan di Aceh sebanyak 62.850 orang. Selain itu, pemerintah Aceh juga intens melakukan pembinaan kepada usaha mikro kecil menengah UMKM di Aceh. Hingga saat ini, sebanyak 102.000 UMKM terus dibina pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh. Serapan tenaga kerja industri juga meningkat. Total sebanyak 112.300 tenaga kerja terserap di sektor Selain ini. Itu, perlindungan sosial di Aceh telah menyentuh sebanyak 167.400 jiwa dan memberikan jaminan sosial kepada sebanyak 376 KK. Pemerintah Aceh juga melakukan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial kepada 6.400 lansia. Program sertifikat tanah gratis fakir miskin juga telah dibagikan sebanyak 1.200 sertifikat. Sementara itu, serapan dana desa pun terus dipacu dan hasilnya sebesar 99% dana desa atau dana kampung tersalur tepat waktu. Peningkatan aksesabilitas dan kualitas kesehatan juga terus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Hal ini terlihat dari program jaminan kesehatan nasional yang mencapai 100%, di mana sebanyak 2.153.841 orang ditanggung oleh pemerintah Aceh melalui program andalannya Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Penanganan COVID-19 di Aceh dilakukan lintas sektor. Isu COVID-19 dijadikan sebagai tugas bersama, di mana seluruh SKPA bergerak bersama sesuai tugas pokok dan fungsi. Cara ini berhasil menekan penggunaan anggaran, selain menghemat anggaran yang digunakan, juga lebih fokus dan tepat sasaran. Untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan, pemerintah Aceh memberikan beasiswa kepada 134 dokter spesialis, di mana jumlah tenaga medis juga terus ditingkatkan. Jika di tahun 2017 tenaga kesehatan Aceh tercatat sebanyak 24.459 orang, di tahun 2019 telah mencapai 26.511 orang. Untuk memberikan pelayanan maksimal, pemerintah Aceh juga telah membangun 4 unit rumah sakit regional, mengakreditasi seluruh rumah sakit di Aceh. Hingga saat ini, sudah 100% atau sebanyak 27 rumah sakit umum daerah di Aceh terakreditasi. Tak hanya RSUD, 93% atau sebanyak 335 puskesmas di seluruh Aceh juga telah terakreditasi. Bahkan, bangunan RSUD Z Alama pun dibenahi dan dijadikan sebagai rumah singgah. Peningkatan konektivitas antar wilayah juga terus dipacu. Hal ini terlihat dengan status mantap jalan nasional yang telah mencapai 2032 km dan jalan provinsi sepanjang 1369 km. Bahkan beberapa waktu ke depan, ruas 4 tol Sigli Banda Aceh sudah bisa dilalui. Selanjutnya, pemerintah Aceh juga membangun 6 unit jembatan gantung, membangun 11 unit bendungan dan jaringan irigasi sepanjang 141 km. Pembangunan tanggul pengendalian banjir sepanjang 58,2 km juga telah dilakukan. Untuk konektivitas laut, pemerintah Aceh juga telah memesan 3 unit kapal Roro yang akan beroperasi di Ulele, Sabang, Labuhan Haji, Simelu, dan Singkil, Pulau Banyak. Selain itu, pemerintah Aceh juga membuka rute penyeberangan baru Ulele, Pulau Aceh, serta pengadaan 12 unit bus sedang untuk mendukung operasional Transkutaraja. Peningkatan ketahanan pangan dan energi juga menjadi fokus pemerintah Aceh. Di sektor ini, pemerintah Aceh telah melakukan cetak sawah baru seluas 4.013 hektar, peningkatan industri pengolahan ikan sebesar 507.000 ton, pemasangan distribusi jaringan gas rumah tangga kepada 14.501 rumah tangga, serta replating sawit seluas 17.300 hektar. Pemerintah Aceh juga telah melakukan pemasangan listrik rumah sederhana kepada 8.777 rumah tangga, menyediakan makanan tambahan untuk 12.501 anak sekolah, serta pembentukan kawasan perikanan sebanyak 291 klaster. Selain itu,
Aceh masuk ke dalam 10 provinsi penghasil beras tertinggi nasional, yaitu mencapai 983.000 ton per tahunnya. Sementara itu, untuk peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan kualitas pendidikan, pemerintah Aceh telah melakukan pembangunan dan merehabilitasi masjid dan menasah sebanyak 188 unit, pembangunan dan peningkatan prasarana daya sebanyak 2.044 unit, serta memberikan beasiswa kepada santri, duafa yatim, piatu dan yatim piatu kepada 304.000 orang. Selain itu, pemerintah Aceh juga memberikan intensif kepada sebanyak 12.270 tengku dan ulama daya, memberikan tunjangan sertifikasi guru atau pengawas sekolah sebanyak 22.335 orang. Atas segala upaya ini di tahun 2020 ini, Aceh masuk dalam 5 besar nasional untuk kelulusan SMPTN. Pemerintah Aceh juga terus melakukan upaya peningkatan investasi nilai tambah dari sektor real dan ekonomi. Hal ini terlihat dari jumlah peningkatan industri kecil menengah yang sebelumnya berada di angka 32.000 unit menjadi 39.000 unit. Industri kreatif dari 2.000 unit menjadi 22.000 unit. Selain itu, pemerintah Aceh juga mengembangkan 3 kawasan wisata prioritas di Aceh, di mana upaya ini menambahkan hasil dengan peningkatan jumlah wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara sebanyak 7.499.548 orang. Bentuk komitmen pemerintah Aceh untuk optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana diejawantahkan dengan melanjutkan moratorium izin tambang. Hal ini berimbas positif pada indeks kualitas lingkungan hidup di Aceh. Jika pada tahun 2017, IKLH Aceh sebesar 73,8%, di tahun 2019 meningkat menjadi 77,72%. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau melalui kegiatan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, pemerintah Aceh telah menerbitkan 53 izin untuk total lahan seluas 113.000 hektar yang dikelola oleh 14.600 kakak petani hutan. Pemerintah Aceh juga melakukan upaya pemulihan dan pemeliharaan sumber daya air dan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan seluas 10.756 hektar, serta pengembangan kampung siaga bencana di 26 kampung. Upaya peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi juga terus dilakukan oleh pemerintah Aceh, dan hasilnya PPID Aceh menerima penghargaan nasional 7 kali berturut-turut. Pemerintah Aceh juga meluncurkan 7 aplikasi layanan e-government, mendorong inovasi dan etos kerja aparatur sipil negara dengan gerakan bersih, rapi, elok, dan hijau, kalender donor darah ASN, serta buku kerja. Selain itu, SK kenaikan pangkat dan SK pensiun diserahkan tepat waktu. Pemerintah Aceh juga membantu biaya operasional di 817 kemukiman. Dengan berbagai program yang dijalankan, pemerintah Aceh juga telah membebaskan 1.001 kampung dari status tertinggal dan sangat tertinggal, serta menyelesaikan sengketa kepemilikan asrama mahasiswa Aceh di Yogyakarta. Sementara itu, untuk upaya penguatan perdamaian, PLT Gubernur Aceh telah menerbitkan instruksi gubernur terkait pemberian lahan kepada masyarakat korban konflik, menjalankan program penguatan kapasitas kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, menerbitkan keputusan gubernur terkait reparasi korban pelanggaran HAM masa konflik, dan memberikan hibah tanah kepada Badan Reintegrasi Aceh seluas 14.625 meter persegi untuk pembangunan Museum Perdamaian Aceh.